Udara dingin malam itu menembus celah jendela kaca besar di ruang tamu mewah milik keluarga Bima. Suara ketukan sepatu hak tinggi memecah keheningan saat Bima melangkah masuk sambil merangkul erat pinggang Siska. Siska tersenyum manja memamerkan perutnya yang mulai membesar dengan penuh kebanggaan. Di sudut ruangan itu berdiri Araya dengan tatapan tenang yang menyembunyikan badai besar di dalam dadanya. Bima menatap istrinya dengan pandangan merendahkan tanpa ada sedikit pun rasa bersalah atau penyesalan. Pria itu merasa dunia berada di bawah telapak kakinya, karena posisinya sebagai pemimpin tertinggi perusahaan teknologi raksasa. Bima melepaskan jas mahalnya dan melemparkannya begitu saja ke atas sofa kulit asli di ruang tamu. Dia menatap Araya yang masih berdiri diam, lalu berkata dengan nada memerintah yang sangat dingin dan tajam. Mulai malam ini, Siska akan tinggal di rumah ini bersamaku karena dia sedang mengandung calon pewaris tunggalku tercinta. Kamu harus membersihkan kamar tamu di lantai 2 sekarang juga, dan siapkan makan malam bergizi untuknya segera. Aku tidak peduli dengan perasaanmu karena tugasku hanya memastikan wanita yang membawa keturunanku mendapatkan pelayanan paling maksimal dari istri sahku. Araya menelan ludah merasakan kepahitan yang luar biasa mengalir di tenggorokannya, namun wajahnya tetap datar tanpa ekspresi. Dia menatap wanita simpanan suaminya yang kini duduk santai di sofa sambil memainkan kuku panjangnya yang dicat merah. Araya menganggukkan kepalanya perlahan menunjukkan sikap patuh yang selalu ia perankan selama 5 tahun pernikahan palsu ini. Baik, aku akan segera menyiapkan kamar dan memasak makanan untuk kalian berdua sesuai dengan permintaanmu malam ini juga. Araya berbalik arah menuju dapur meninggalkan 2 orang yang sedang tertawa penuh kemenangan di ruang tamu mewah tersebut hari ini. Siska bersandar manja di dada Bima sambil menatap punggung Araya yang perlahan menjauh menuju lorong dapur rumah mewah itu. Istrimu benar-benar penurut dan tidak punya harga diri sama sekali padahal suaminya membawa wanita lain ke rumah. Bima tertawa keras mendengar ucapan Siska, lalu mencium kening wanita simpanannya itu dengan penuh kasih sayang yang amat palsu. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa hidup tanpa kekayaanku dan posisiku sebagai direktur utama perusahaan besar kita saat ini. Biarkan saja dia melayani kita seperti pelayan karena memang hanya itu nilai yang tersisa darinya. Di dalam dapur yang luas dan modern Araya mencuci tangannya di bawah air, mengalir dengan gerakan sangat pelan. Dia menatap bayangannya di pantulan kaca jendela dapur melihat sosok wanita yang dikira lemah oleh seluruh dunia. Tidak ada yang tahu bahwa di balik celemek sederhana ini, berdiri pemilik saham mayoritas dari perusahaan yang Bima pimpin. Araya tersenyum tipis membayangkan betapa bodohnya pria sombong itu yang merasa berkuasa dengan uang yang bukan miliknya sendiri. Waktu terus berjalan dan hitungan mundur 24 jam untuk menghancurkan kehidupan Bima akhirnya resmi dimulai sekarang juga. Setelah menyalakan kompor untuk merebus air, Araya melangkah naik ke lantai 2 menuju kamar tamu yang diminta Bima. Dia mengganti spray ranjang dengan gerakan mekanis, tanpa ada sedikit pun rasa marah yang tersisa di dalam hatinya. Kemarahan sudah lama mati digantikan oleh rasa muak dan keinginan kuat untuk membalas dendam dengan cara paling menyakitkan. Araya merapikan bantal dan selimut, lalu memastikan ruangan itu cukup nyaman untuk wanita yang telah menghancurkan pernikahannya. Dia ingin musuhnya merasa sangat aman dan berkuasa sebelum dia menjatuhkan mereka dari tebing tertinggi yang tidak terlihat sama sekali. Pintu kamar tamu tiba-tiba terbuka lebar menampilkan sosok Siska yang berdiri dengan angkuh melipat tangan di dada. Wanita itu menatap sekeliling ruangan dengan tatapan menilai lalu mencibir merendahkan hasil pekerjaan Araya yang sebenarnya sangat rapi. Aku tidak suka warna spray ini karena terlihat sangat murahan dan tidak pantas untuk kulitku yang sangat sensitif. Ganti semuanya dengan sutra kualitas terbaik. Sekarang juga karena bayi di dalam kandunganku ini membutuhkan kenyamanan yang sempurna. Araya hanya menunduk sedikit tanpa membantah sepatah kata pun lalu bergegas mencari spray baru di dalam lemari penyimpanan keluarga. Bima muncul dari balik pintu menyusul Siska dan memeluk wanita itu dari belakang dengan sikap yang sangat protektif malam ini. Kamu harus lebih bersabar sayang karena istriku ini memang terkadang lamban dan tidak mengerti standar kehidupan kelas atas kita. Bima menatap tajam ke arah Araya yang sedang sibuk membongkar lemari mencari spray sutra yang diminta oleh simpanannya tercinta.
Cepat sedikit kerjanya karena Siska sudah sangat lelah. Setelah menemaniku menghadiri pertemuan penting dengan para dewan direksi perusahaan hari ini. Araya menemukan spray yang diminta lalu mulai mengganti kain penutup ranjang itu dengan gerakan yang jauh lebih cepat. Setelah memastikan kamar tamu itu sempurna sesuai keinginan Siska, Araya segera meminta izin untuk kembali ke lantai bawah. Dia harus menyelesaikan tugas memasak makan malam agar Bima tidak memiliki alasan tambahan untuk marah atau mencari masalah. Di dapur aroma sup ayam yang hangat mulai memenuhi udara menciptakan suasana rumah yang damai secara sangat palsu. Araya memotong sayuran dengan pisau tajam, membayangkan setiap irisan sebagai langkah pasti untuk menghancurkan kerajaan bisnis suaminya tersebut. Malam ini adalah malam terakhir pria itu bisa menikmati makanan hangat di rumah mewah yang sebenarnya milik Araya. Ketiga orang itu akhirnya duduk di ruang makan dengan suasana yang sangat tegang namun dipenuhi oleh kepalsuan Bima. Araya melayani mereka dengan menyendokkan nasi dan lauk ke piring. Bima serta Siska layaknya seorang asisten rumah tangga sungguhan. Siska mencicipi sup buatan Araya, lalu sengaja menjatuhkan sendoknya ke atas piring hingga menimbulkan suara dentingan yang amat keras. Rasanya sangat hambar dan sayurannya terlalu lembek sehingga membuatku merasa mual melihat makanan yang sama sekali tidak bergizi ini. Bima langsung menatap Araya dengan tajam menyalahkan istrinya atas ketidaknyamanan simpanannya pada malam hari ini. Apakah kamu tidak bisa melakukan satu hal sederhana dengan benar? Padahal aku sudah memberikan semua kemewahan hidup ini. Bima membentak dengan suara keras membuat suasana ruang makan yang luas itu terasa semakin mencekam dan sangat dingin. Kamu sengaja membuat makanan hambar ini karena kamu cemburu dan ingin menyiksa anak yang ada di dalam kandungan Siska. Araya hanya menundukkan kepala meminta maaf dengan suara pelan. Meski di dalam hatinya dia sedang menertawakan kebodohan suaminya. Dia mengambil piring Siska, lalu menawarkan diri untuk membuatkan hidangan baru yang lebih sesuai dengan selera wanita tersebut. Kembali ke dapur, Araya tidak langsung memanaskan wajan, melainkan membuka laci rahasia di bawah meja untuk mengambil ponsel. Ponsel pintar berwarna hitam itu khusus digunakan untuk menghubungi tim penyelidik rahasia yang telah bekerja untuknya selama berbulan-bulan. Dia mengetik pesan singkat dengan cepat memerintahkan anak buahnya untuk mulai membekukan aset-aset pribadi milik Bima besok pagi. Rencana pembalasan ini sudah disusun dengan sangat rapi dan matang, sehingga tidak akan ada satupun celah untuk gagal. Araya menyimpan kembali ponselnya lalu mulai memasak hidangan baru, dengan perasaan yang sangat tenang dan mematikan. Ketika Araya membawa makanan baru ke meja makan, ponsel Bima berdering nyaring memecah percakapan mesra antara pria itu dan Siska. Bima melihat layar ponselnya dan raut wajahnya sedikit berubah menjadi tegang saat melihat nama kontak yang memanggilnya malam itu. Dia menjawab panggilan tersebut tanpa ragu, berbicara dengan nada serius mengenai penggelapan dana proyek pembangunan infrastruktur di luar kota. Pria itu terlalu sombong dan merasa sangat aman sehingga tidak peduli membicarakan kejahatan kerah putihnya di depan istri sahnya. Araya mendengarkan setiap kata dengan saksama, mencatat informasi penting itu di dalam kepalanya sebagai tambahan bukti memberatkan. Bima menutup telepon dengan tawa kecil yang terdengar sangat meremehkan hukum dan peraturan yang berlaku di negara ini sekarang. Semuanya berjalan lancar. Dan bulan depan kita akan memiliki dana tambahan triliunan rupiah untuk liburan mewah ke benua Eropa. Siska bertepuk tangan kegirangan membayangkan tumpukan uang yang akan segera mereka nikmati dari hasil mencuri uang perusahaan secara diam-diam. Araya membereskan piring kotor di atas meja, sambil menyembunyikan senyum dingin yang hampir saja terbentuk di bibir tipisnya tersebut. Mereka sedang merayakan kemenangan palsu sementara lantai tempat mereka berpijak perlahan mulai runtuh tanpa disadari sama sekali. Setelah makan malam selesai, Bima memerintahkan Araya untuk segera mencuci semua piring dan membersihkan area dapur sampai benar-benar bersih. Pria itu lalu menggendong Siska ala pengantin menuju lantai 2, meninggalkan istrinya sendirian di lantai bawah yang sepi dan dingin. Araya mendengar suara tawa mereka yang menggema di sepanjang anak tangga menyayat udara malam dengan kebencian yang sangat mendalam. Dia mencuci piring perlahan, membiarkan air dingin mengalir membasuh tangannya sambil merenungkan langkah mematikan selanjutnya yang harus segera diambil. Malam ini dia akan membiarkan mereka tidur nyenyak karena besok adalah hari terakhir mereka bisa bernapas lega.
Tepat pada tengah malam ketika seluruh penghuni rumah telah terlelap, Araya menyelinap masuk ke ruang kerja pribadinya yang terkunci rapat. Ruangan ini tidak pernah dimasuki oleh Bima, karena pria itu menganggap ruangan tersebut hanyalah tempat Araya menyimpan buku-buku membosankan. Di balik rak buku besar terdapat brankas rahasia tempat Araya menyimpan dokumen asli kepemilikan saham dan berbagai bukti kejahatan suaminya. Dia menyalakan komputer dan mulai memeriksa laporan keuangan rahasia yang dikirimkan oleh orang kepercayaannya dari dalam perusahaan beberapa menit lalu. Semua data menunjukkan aliran dana ilegal yang langsung masuk ke rekening pribadi Bima dan simpanannya. Araya membaca setiap baris angka dengan mata yang memancarkan kilat kemarahan, namun pikirannya tetap jernih dan sangat terkendali malam ini. Dia membuka aplikasi pesantren kripsi lalu mengirimkan seluruh bukti tersebut kepada pihak kepolisian dan lembaga anti korupsi secara anonim sekarang. Eksekusi semua rencana sesuai jadwal dan pastikan seluruh media massa menerima salinan dokumen ini tepat pada pukul 6 pagi nanti. Pesan itu terkirim menandai dimulainya badai besar yang akan menyapu bersih seluruh kekuasaan, kehormatan dan kebanggaan milik Bima. Araya mematikan komputernya lalu bersandar di kursi, sambil memejamkan mata menikmati detik-detik menuju kehancuran musuhnya tersebut. Dia kembali ke kamar tidurnya yang terasa sangat luas dan kosong, menyadari betapa sia-sia pengorbanannya selama 5 tahun terakhir. Dulu dia menyembunyikan identitasnya sebagai konglomerat demi memberikan Bima kesempatan untuk membuktikan kemampuan pria itu sebagai pemimpin yang mandiri. Namun kekuasaan justru meracuni pikiran Bima, membuat pria itu menjadi monster serakah yang melupakan asal-usul dan mengkhianati istri sahnya. Kesabaran Araya sudah habis, dan dia tidak akan lagi memberikan toleransi kepada pengkhianat yang telah menginjak-injak harga dirinya tersebut. Besok pagi dunia akan melihat siapa sebenarnya pemegang kendali penuh atas karir suaminya. Sinar matahari pagi perlahan mulai menembus gorden tebal di kamar Araya, membawa kehangatan yang kontras dengan dinginnya rencana balas dendam. Jam dinding menunjukkan pukul 5 pagi, menandakan bahwa waktu kehancuran Bima tinggal menghitung menit sebelum semuanya meledak di media massa. Araya bangkit dari tempat tidurnya lalu melangkah menuju kamar mandi untuk membersihkan diri dan bersiap menghadapi drama besar hari ini. Dia memilih pakaian rumah yang sederhana, mempertahankan karakter istri penurut untuk menyaksikan kepanikan suaminya dari jarak yang sangat dekat nanti. Permainan psikologis ini harus dimainkan dengan sempurna hingga detik terakhir penghancuran. Araya turun ke dapur dan mulai menyiapkan sarapan seolah-olah tidak ada hal besar yang akan terjadi pada pagi hari ini. Aroma roti panggang dan kopi menyebar ke seluruh penjuru rumah, memancing Bima untuk segera turun dari kamar di lantai 2. Pria itu berjalan menuruni tangga dengan wajah segar, mengenakan kemeja rapi yang disiapkan. Siska siap untuk berangkat ke kantor kerjanya. Dia duduk di meja makan sambil menyalakan televisi layar datar besar untuk menonton berita pagi, seperti kebiasaannya setiap hari kerja. Araya meletakkan secangkir kopi hitam di depan suaminya, menahan napas menunggu berita utama pagi. Siska menyusul turun dengan mengenakan jubah mandi sutra yang mahal, berjalan lambat sambil memegangi perutnya yang menjadi senjata utama wanita itu. Dia duduk di samping Bima menuntut ciuman pagi dan bermanja-manja seakan-akan Araya tidak berada di ruangan yang sama. Tepat pada saat itu, pembaca berita di televisi mulai berbicara dengan nada serius, membahas skandal penggelapan dana perusahaan teknologi raksasa. Nama perusahaan Bima disebut dengan sangat jelas beserta rincian jumlah kerugian negara yang mencapai angka ratusan miliar rupiah pagi ini. Tangan Bima yang memegang cangkir kopi langsung bergetar hebat, hingga tumpah mengotori meja. Wajah Bima seketika berubah menjadi pucat pasi saat melihat foto dirinya terpampang di layar televisi sebagai tersangka utama kasus korupsi. Jantungnya berdetak sangat kencang dan napasnya memburu, tidak percaya bahwa rahasia yang dia simpan rapat-rapat bisa bocor ke publik. Ini tidak mungkin terjadi karena semua transaksi sudah aku hapus dari sistem keamanan perusahaan tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Dia bergumam sendiri dengan suara bergetar, mengabaikan Siska yang kini menatapnya dengan penuh kebingungan dan ketakutan akan kehilangan sumber kekayaannya. Araya berdiri diam di sudut dapur, menyaksikan pemandangan indah kehancuran suaminya dengan ekspresi wajah sangat datar. Bima melompat dari kursinya mengambil kunci mobil,
dan berlari keluar rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Siska maupun Araya. Dia harus segera tiba di kantor untuk menghentikan penyebaran berita ini dan menghapus sisa bukti sebelum polisi datang menangkapnya hari ini. Siska berteriak memanggil nama Bima, namun pria itu sudah menghilang di balik pintu utama, meninggalkan wanita simpanannya dalam kepanikan luar biasa. Araya melangkah perlahan mendekati meja makan, mengambil cangkir kopi yang tumpah lalu membersihkannya dengan lap kain secara sangat tenang. 24 jam waktu kehancuran telah dimulai dan babak pertama telah berhasil dilalui dengan sangat sempurna. Siska masih mematung di ruang makan dengan wajah bingung menatap pintu utama yang telah terbanting tertutup oleh kepergian Bima. Dia memutar tubuhnya menghadap Araya yang masih berdiri tenang membersihkan meja seolah tidak ada satupun kejadian buruk melanda. Wanita simpanan itu melangkah kasar mendekati Araya, lalu menunjuk tepat di depan wajah istri sah yang selama ini diremehkannya. Apa yang sebenarnya terjadi, dan mengapa namaku juga disebut-sebut dalam berita sialan tentang penggelapan uang perusahaan teknologi itu? Araya menatap jari telunjuk Siska dengan pandangan sangat dingin menembus pertahanan rapuh wanita yang sedang ketakutan tersebut pagi ini. Aku tidak tahu apapun tentang urusan bisnis suamiku, karena tugasku hanya melayani kebutuhan kalian berdua di rumah ini. Araya menjawab dengan nada suara datar namun mengandung sebuah ironi yang sangat tajam menyayat kesombongan Siska yang mulai goyah. Dia mengambil piring kotor bekas sarapan. Bima lalu berjalan menuju wastafel dapur meninggalkan Siska yang menghentakkan kakinya karena sangat kesal. Kau pasti menyembunyikan sesuatu dariku karena istrimu ini selalu bersikap aneh sejak kedatanganku tadi malam ke rumah mewah ini. Siska berteriak marah, merasa posisinya sebagai calon nyonya besar sedang diancam oleh kehancuran karir Bima. Araya menghidupkan keran air membiarkan suara gemiricik menenggelamkan sebagian amarah Siska yang terdengar sangat melengking memenuhi ruang makan luas tersebut. Dia membayangkan Bima yang saat ini sedang mengendarai mobilnya dengan kecepatan gila-gilaan menuju kantor pusat membelah kemacetan kota. Pria sombong itu pasti sedang merutuki nasibnya tanpa menyadari bahwa semua akses keuangannya perlahan-lahan mulai ditutup secara paksa. Araya sudah memberikan instruksi khusus kepada orang kepercayaannya untuk memastikan Bima tidak bisa menarik 1 rupiah pun dari bank. Jaring laba-laba pembalasan dendam ini sudah mengunci mangsanya dengan sangat kuat tanpa ada jalan keluar. Di sisi lain kota Bima menginjak pedal gas mobil mewahnya hingga batas maksimal mengabaikan beberapa lampu merah di persimpangan. Keringat dingin terus mengucur deras membasahi kemeja kerjanya yang mahal. Sementara matanya menatap tajam ke arah jalanan aspal raya. Dia meraih ponselnya dengan tangan bergetar mencoba menghubungi direktur keuangan perusahaannya untuk segera mengamankan dana cadangan rahasia mereka sekarang. Namun, panggilan itu terus-menerus dialihkan ke kotak suara membuat kepanikan di dalam dada Bima semakin membesar tidak terkendali. Dia memukul setir mobil dengan keras merutuki ketidakbecusan bawahannya dalam menangani situasi darurat tingkat tinggi ini. Kembali ke rumah mewah yang terasa semakin mencekam. Siska duduk di sofa ruang tamu sambil terus menggigit kuku jarinya. Perutnya yang membuncit tidak lagi memberinya rasa bangga melainkan sebuah beban berat ketika memikirkan nasib masa depan kekayaan Bima. Jika pria itu benar-benar jatuh miskin dan dipenjara, maka Siska tidak akan mendapatkan kehidupan mewah yang dijanjikan kepadanya. Dia mengambil ponselnya lalu mencoba menelepon beberapa teman sosialitanya untuk mencari tahu seberapa parah berita skandal korupsi tersebut menyebar. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mau mengangkat teleponnya seolah-olah dirinya membawa virus mematikan. Araya keluar dari area dapur setelah menyelesaikan pekerjaannya berjalan melewati ruang tamu dengan postur tubuh yang kini lebih tegak. Siska menatapnya dengan pandangan penuh kebencian bercampur rasa iri. Melihat ketenangan Araya yang sangat tidak wajar dalam situasi genting. Hei pelayan, jangan berpikir kamu bisa bersantai-santai karena suamiku sedang menghadapi sedikit masalah kecil di kantor pusat sana. Bawakan aku segelas jus jeruk segar dan pijat kakiku yang bengkak karena mengandung anak dari pria paling berkuasa ini. Araya menghentikan langkahnya perlahan lalu menoleh menatap mata Siska dengan tatapan yang membekukan aliran darah wanita itu. Apakah kamu masih merasa berhak memerintahku setelah seluruh dunia tahu bahwa pria kebanggaanmu itu hanyalah seorang pencuri uang negara? Suara Araya terdengar sangat tenang,
Namun setiap kata yang keluar dari bibirnya bagaikan belati tajam yang menusuk jantung Siska. Wajah wanita simpanan itu berubah pucat pasi. Tidak menyangka istri penurut ini berani mengucapkan kata-kata kasar kepadanya pagi ini. Berani sekali kamu bicara seperti itu tentang Bima, padahal kamu hanya parasit yang menumpang hidup dari hasil kerja kerasnya. Siska berdiri dari sofa, mencoba mempertahankan harga dirinya yang mulai hancur berkeping-keping di hadapan Araya. Araya tersenyum sinis menyilangkan kedua tangannya di depan dada menatap Siska, dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan merendahkan. Kerja keras yang kamu maksud adalah memanipulasi laporan keuangan perusahaan dan mencuri dana para pemegang saham selama bertahun-tahun. Bima tidak pernah memiliki apapun karena seluruh fasilitas mewah ini dibeli menggunakan uang yang bukan haknya sama sekali. Kamu hanya seorang wanita bodoh yang tergiur oleh harta palsu tanpa tahu bahwa jurang kehancuran sudah menganga di bawahmu. Araya membalikkan badan meninggalkan Siska yang kini gemetar ketakutan mencerna kebenaran mengerikan dari ucapan istri sah Bima. Sementara itu Bima berlari memasuki lobi gedung perusahaannya dengan napas tersengal-sengal, mengabaikan sapaan para resepsionis yang kebingungan. Dia langsung menuju ruang divisi hubungan masyarakat yang kini dipenuhi oleh dering telepon genggam dari berbagai media massa nasional. Kepala divisi itu mendekati Bima dengan wajah pucat melaporkan bahwa berita skandal korupsi telah menjadi topik paling hangat pagi ini. Semua stasiun televisi menuntut klarifikasi resmi dari pihak manajemen, namun kita tidak memiliki satupun dokumen untuk membantah tuduhan tersebut. Bima mengumpat kasar menyadari bahwa serangan ini telah dipersiapkan dengan sangat matang oleh musuh yang belum diketahui identitasnya. Siapkan konferensi pers darurat sekarang juga, dan hubungi semua jurnalis bayaran kita untuk membuat berita tandingan yang menguntungkan perusahaan. Bima memberikan perintah dengan suara lantang mencoba mengendalikan kepanikan yang mulai menjangkiti seluruh karyawan di dalam ruangan divisi tersebut. Kita harus menyuap mereka agar menghentikan penayangan berita bohong ini, berikan mereka uang tutup mulut berapapun yang mereka minta. Kepala divisi mengangguk cepat lalu segera kembali ke mejanya untuk menghubungi jaringan jurnalis gelap yang selama ini mereka pelihara. Namun usaha itu akan sia-sia karena Bima belum menyadari bahwa seluruh akses keuangannya telah dibekukan secara total. 5 menit kemudian kepala divisi kembali menghampiri Bima dengan wajah yang jauh lebih pucat dan tubuh yang bergetar hebat. Bapak Direktur, kita memiliki masalah yang jauh lebih besar karena pihak bank menolak mencairkan dana operasional perusahaan pagi ini. Mereka mengatakan bahwa ada perintah pemblokiran langsung dari pihak kepolisian terkait penyelidikan kasus pencucian uang dan korupsi proyek infrastruktur. Bima merasa seakan-akan ada palu godam tak terlihat yang menghantam kepalanya dengan sangat keras hingga pandangannya mulai berkunang-kunang. Dia menyambar telepon di atas meja, lalu menghubungi manajer bank pribadinya untuk mencari kejelasan tentang penutupan sepihak ini. Maafkan saya Bapak Bima, tetapi kami hanya menjalankan perintah dari otoritas hukum tertinggi yang telah menyita seluruh aset Anda. Suara manajer bank di seberang sana terdengar sangat dingin dan profesional, tidak lagi menunjukkan rasa hormat seperti biasanya. Bukan hanya rekening perusahaan, rekening pribadi dan kartu kredit Anda juga telah dibekukan secara permanen tanpa batas waktu. Bima membanting gagang telepon itu dengan keras, merutuki nasib sialnya yang datang bertubi-tubi menghancurkan seluruh kekuasaannya dalam sekejap mata. Dia harus memutar otak mencari dana talangan dari rekan bisnis gelapnya sebelum dewan direksi mengetahui kebangkrutan dadakan ini. Kembali ke kediaman mewah, Araya sedang duduk tenang di dalam ruang kerja pribadinya menatap layar laptop dengan senyum kepuasan. Dia baru saja mendapatkan laporan langsung dari tim retasnya bahwa seluruh akses keuangan rahasia Bima telah berhasil ditutup permanen. Wanita itu mengambil secangkir teh kamomil yang baru diseduhnya, menyesap perlahan sambil menikmati mahakarya pembalasan dendam yang disusunnya sendiri. Araya sangat tahu bahwa Bima saat ini sedang mengalami tekanan mental yang luar biasa berat karena kehilangan sumber kekuatannya. Langkah selanjutnya adalah menghancurkan sekutu-sekutu bisnis gelap Bima, agar pria sombong itu benar-benar berdiri sendirian. Araya membuka folder rahasia di laptopnya yang berisi daftar nama pejabat korup yang selama ini melindungi kejahatan suaminya tersebut.
Dia telah mengumpulkan bukti rekaman suara dan dokumen transaksi ilegal mereka selama bertahun-tahun dengan sangat teliti dan hati-hati. Tanpa ragu, Araya mengirimkan seluruh data memberatkan itu ke berbagai alamat surel lembaga penegak hukum dan media massa independen. Dalam hitungan menit para sekutu pelindung Bima akan sibuk menyelamatkan diri mereka sendiri tanpa memedulikan nasib direktur utama yang malang. Papan catur telah dikuasai sepenuhnya, dan Raja Hitam kini terkepung dari segala penjuru tanpa ada jalan keluar. Di luar ruang kerja, araya suara gedoran pintu terdengar sangat keras memecah keheningan rumah mewah yang mulai terasa dingin. Buka pintu ini sekarang juga pelayan rendahan, aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu dariku tentang masalah yang menimpa Bima pagi ini. Siska berteriak histeris di lorong kehilangan seluruh sisa-sisa keanggunan palsunya karena didera ketakutan yang mendalam akan ancaman kemiskinan. Araya bangkit dari kursinya berjalan perlahan menuju pintu, lalu membuka kunci tersebut dengan bunyi klik yang menggema sangat pelan. Dia menatap Siska dengan pandangan yang mengintimidasi membuat wanita hamil itu mundur satu langkah secara refleks seketika. Berhentilah berteriak di rumahku seperti orang gila karena suaramu sangat mengganggu ketenanganku pagi ini. Araya menegur dengan nada rendah. Ini adalah peringatan terakhir dariku, kemasi semua barang-barang murahmu lalu pergi dari sini sebelum aku menyeretmu keluar paksa. Siska membelalakan matanya tidak percaya mendengar ancaman dari wanita yang selama ini hanya dia menunduk saat dihina oleh dirinya. Kamu tidak punya hak mengusirku dari sini. Karena Bima yang membawaku masuk dan hanya dia yang berhak menyuruhku pergi. Siska mencoba membusungkan dada menantang Araya, meski lututnya terasa lemas melihat sorot mata mematikan dari sang istri sah. Araya tertawa pelan, sebuah tawa yang terdengar sangat elegan, namun syarat akan ancaman berbahaya yang membuat bulu kuduk berdiri. Kamu pikir Bima masih peduli padamu saat ini? Pria itu sedang berjuang menyelamatkan nyawanya sendiri dari ancaman jeruji besi. Dia tidak akan pernah kembali ke rumah ini sebagai seorang pemenang, melainkan sebagai seorang penjahat yang kehilangan segalanya sekarang. Rumah ini terdaftar atas namaku, bukan nama pria pecundang itu, jadi aku memiliki hak penuh untuk mengusir siapapun. Siska terdiam kaku, otaknya berusaha mencerna fakta baru yang menghancurkan seluruh angan-angan indahnya tentang kekayaan melimpah. Menyadari posisinya yang sangat terancam, Siska tiba-tiba mengubah taktiknya, mencoba memohon belas kasihan dari wanita yang pernah disakitinya. Tolong jangan usir aku ke jalanan. Araya, aku sedang mengandung anak dari Bima, dan aku tidak punya tempat tujuan. Air mata buaya mulai mengalir membasahi pipi. Siska berharap Araya memiliki hati yang lembut seperti yang selama ini ditunjukkannya. Namun Araya sudah mengubur dalam-dalam rasa simpatinya untuk orang-orang yang tidak tahu diri dan serakah seperti wanita ini. Kesalahan terbesarmu adalah meremehkan diamku, dan kini kamu harus menanggung konsekuensi dari keserakahanmu sendiri tanpa ada pengampunan sama sekali. Araya mendorong tubuh Siska perlahan agar menjauh dari ambang pintu ruang kerjanya lalu menutup pintu itu dengan sangat rapat. Siska ditinggalkan sendirian di lorong yang sunyi meratapi nasib buruknya yang berubah 180 derajat hanya dalam semalam. Wanita simpanan itu menyadari bahwa dia telah salah memilih pihak dan bergantung pada pohon yang akarnya sudah busuk sepenuhnya. Dengan langkah gontai Siska kembali ke kamar tamu untuk mulai mengemasi pakaiannya, bersiap melarikan diri sebelum polisi mendatangi rumah. Dia harus menyelamatkan dirinya sendiri tanpa memedulikan nasib Bima yang kini sedang berjuang sendirian di kantor pusat perusahaan. Di kantor pusat, Bima mengurung diri di dalam ruang kerjanya yang mewah, menolak menemui siapapun termasuk para manajer. Dia mencoba menghubungi pejabat kepolisian yang sering menerima uang suap darinya untuk meminta bantuan menghentikan penyebaran berita pagi ini. Namun nomor telepon sang pejabat tidak aktif, menandakan bahwa pria itu sudah melarikan diri atau sedang diperiksa oleh atasannya. Bima melempar ponselnya ke dinding hingga hancur berkeping-keping, melampiaskan rasa frustrasi yang semakin menyiksa kewarasannya di dalam ruangan. Dia merasa seperti sedang diawasi oleh sepasang mata tak kasat mata yang dengan sengaja mempermainkan nasibnya bagaikan sebuah boneka kayu. Ketakutan terbesar Bima bukan hanya kehilangan harta dan jabatan, melainkan menghadapi ancaman hukuman penjara puluhan tahun yang sudah menanti. Dia membuka brankas rahasia di balik lukisan dinding, berniat mengambil paspor palsu dan uang tunai darurat yang disimpannya di sana.
Namun betapa terkejutnya dia ketika mendapati brankas baja yang kokoh itu telah kosong melompong tanpa menyisakan satu lembar uang pun. Seseorang telah menguras seluruh hartanya dan mengambil dokumen pelariannya, membuat Bima benar-benar terperangkap di negara ini tanpa harapan. Lututnya melemas dan dia jatuh terduduk di lantai ruangan yang dingin meratapi kebodohannya sendiri yang terlalu percaya diri. Siapapun yang melakukan ini pasti memiliki akses tanpa batas ke dalam kehidupanku dan mengetahui setiap detail pergerakanku selama ini. Bima bergumam sendiri dengan suara bergetar, otaknya bekerja keras mencari tahu identitas musuh misterius yang berhasil menghancurkannya dalam waktu singkat. Dia mencurigai beberapa rekan bisnis saingan perusahaan hingga mantan karyawan yang pernah dipecatnya secara tidak hormat beberapa bulan lalu. Namun tidak ada satupun dari mereka yang memiliki kekuatan dan sumber daya sebesar ini untuk melumpuhkan seluruh kerajaan bisnisnya. Pria sombong itu sama sekali tidak menyadari bahwa dalang dari semua ini sedang duduk tenang di rumah mewahnya. Araya memantau pergerakan Bima melalui kamera pengawas tersembunyi yang dipasangnya di ruang kerja pria itu beberapa minggu yang lalu. Dia tersenyum dingin melihat suaminya jatuh terduduk di depan brankas kosong dengan wajah penuh keputusasaan yang sangat menyedihkan. Ini baru permulaan Bima, karena aku belum memberikan pukulan terakhir yang akan benar-benar mengakhiri karirmu di dunia bisnis. Araya mematikan monitor lalu bangkit dari kursinya, bersiap untuk mengunjungi perusahaan dan menunjukkan identitas aslinya kepada seluruh dewan direksi. Dia melangkah menuju lemari pakaian, memilih setelan jas wanita yang paling elegan untuk dipakai dalam penaklukan terbesarnya hari ini. Waktu terus berputar, dan matahari pagi mulai bersinar semakin terik di luar jendela menyinari kota metropolitan yang sibuk ini. Araya merias wajahnya dengan riasan natural, namun tegas menonjolkan fitur wajahnya yang cantik dan penuh dengan otoritas yang mendalam. Dia menatap pantulan dirinya di cermin besar, memastikan tidak ada lagi sisa-sisa karakter istri penurut yang selama ini diperankannya. Hari ini dunia akan mengenal nama Araya bukan sebagai pelayan di rumah suaminya, melainkan sebagai ratu yang menguasai segalanya. Langkah pertamanya keluar dari kamar tidur ini akan menjadi sejarah baru bagi kelangsungan hidup perusahaan teknologi raksasa tersebut ke depannya. Sebelum meninggalkan rumah, Araya berpapasan dengan Siska di ruang tamu, yang sedang menyeret koper besarnya menuju pintu keluar utama. Wanita simpanan itu menundukkan kepala, tidak berani menatap mata Araya yang kini memancarkan aura kekuasaan yang sangat luar biasa. Ingatlah hari ini Siska, bahwa kecantikan dan kelicikanmu tidak akan pernah bisa mengalahkan kecerdasan dan kesabaran seorang wanita sejati. Araya berbisik pelan saat melewati wanita itu, lalu melangkah keluar rumah menuju mobil hitam mewah yang sudah menunggunya di depan. Sopir pribadinya membukakan pintu dengan hormat, mengantarkan sang penguasa sejati menuju medan pertempuran terakhir untuk menghancurkan Bima sepenuhnya hari ini. Mobil mewah yang membawa Araya membelah jalanan ibu kota dengan kecepatan sedang menuju gedung tertinggi di pusat kawasan bisnis. Di dalam kabin yang kedap, suara wanita itu menatap pemandangan kota melalui kaca jendela hitam dengan ekspresi sangat tenang. Dia mengingat kembali kejadian tadi malam ketika Bima mengundang beberapa rekan bisnis gelapnya ke rumah untuk merayakan keberhasilan manipulasi tender. Saat itu, Araya dipaksa melayani mereka menuangkan anggur mahal ke gelas pria. Pria serakah yang tertawa keras merayakan pencurian uang. Kenangan menjijikan itu semakin memperkuat tekadnya untuk menghancurkan mereka semua hari ini tanpa ada ampun sedikit pun dari tangannya. Malam itu menjadi pesta duka cita tanpa disadari oleh kelompok petinggi perusahaan korup yang sedang menikmati minuman keras tersebut. Sambil menuangkan anggur, Araya diam-diam meletakkan alat perekam suara seukuran kancing baju di bawah meja kayu jati ruang tamu. Alat kecil itu berhasil menangkap setiap detail percakapan rahasia mengenai aliran dana ilegal yang mereka sembunyikan di berbagai negara bebas pajak. Araya tersenyum tipis mengingat bagaimana Bima dengan sombongnya membeberkan cara mereka menipu lembaga audit internal perusahaan selama lebih dari 5 tahun. Rekaman itulah yang kini menjadi senjata pamungkas paling mematikan untuk memenggal kepala sang direktur utama secara hukum. Sementara itu di lantai paling atas gedung pencakar langit, Bima sedang mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya untuk menghadapi para eksekutif. Ruang rapat utama kini dipenuhi oleh pria-pria berjas mahal yang wajahnya terlihat sangat tegang dan memerah karena emosi memuncak.
Mereka adalah sekutu Bima yang tadi malam ikut berpesta merayakan manipulasi, namun kini saling menuding dan menyalahkan atas kebocoran informasi. Berita di televisi pagi ini telah menghancurkan saham perusahaan hingga titik terendah dalam sejarah bursa efek negara hanya dalam beberapa menit. Bima berdiri di ujung meja mencoba menenangkan para serigala lapar yang siap mencabik-cabik tubuhnya tersebut sekarang. Kita semua berada dalam perahu yang sama. Jadi tolong hentikan perdebatan tidak berguna ini dan mulai mencari solusi yang tepat. Bima menggebrak meja dengan keras, membuat ruangan besar itu mendadak sunyi senyap namun penuh dengan tatapan membunuh dari segala arah penjuru. Aku sudah menyuruh tim teknologi informasi untuk melacak sumber kebocoran data ini dan menghapus semua jejak digital dari peladen utama kita. Seseorang pasti telah meretas sistem keamanan kita. Namun aku pastikan kita masih bisa menyuap para penyidik untuk menutup kasus ini segera. Ucapannya terdengar penuh keyakinan. Meskipun suara pria itu bergetar hebat menyembunyikan ketakutan yang menjalar di punggungnya. Seorang direktur senior yang duduk di sebelah kanan Bima berdiri, lalu menunjuk wajah pucat sang pemimpin tertinggi perusahaan tersebut. Jangan bertindak seperti pahlawan kesiangan karena seluruh aset rekening perusahaan dan pribadiku telah dibekukan oleh pihak perbankan secara mendadak pagi ini. Bagaimana caramu menyuap penyidik kepolisian jika kita semua tidak bisa menarik uang sepeser pun dari bank resmi pemerintah negara kita? Kamu membawa kehancuran bagi kita akibat kecerobohanmu dalam menutupi aliran dana proyek palsu yang telah kita rintis bersama selama ini. Kita harus mencari kambing hitam untuk dilemparkan ke publik sebelum aparat penegak hukum datang menangkap kita. Kata kambing hitam membuat Bima mundur menyadari niat jahat para pengikutnya di dalam ruangan rapat ini. Dia tahu persis bahwa petinggi korup ini akan segera mengorbankan dirinya sebagai pelaku tunggal demi menyelamatkan diri mereka sendiri. Pesta kebohongan semalam berubah menjadi arena pertarungan berdarah yang dipenuhi pengkhianatan dan keegoisan para penjahat kerah putih berjas mahal. Tidak ada yang akan selamat dari kehancuran ini jika Bima jatuh. Maka dia akan menyeret seluruh direksi bersamanya menuju neraka. Seringai sinis muncul di wajah pria itu membalas tatapan tajam mereka yang bersiap menggulingkannya dari kekuasaan. Jangan berani mengancamku karena aku memegang semua bukti transaksi dan tanda tangan kalian di setiap dokumen pencairan dana proyek fiktif tersebut. Bima membentak dengan suara menggelegar menantang belasan pria berkuasa yang kini menatapnya dengan penuh kebencian dan ketakutan akan ancaman penjara. Kalian lupa bahwa aku adalah pemegang kendali utama perusahaan ini, jadi kalian semua hanyalah anjing peliharaan yang makan dari sisa tulangku. Jika aparat penegak hukum datang untuk menangkapku, aku pastikan nama kalian semua berada di urutan pertama dalam daftar tersangka utama kepolisian. Ruangan itu kembali hening karena semua orang menyadari bahwa ancaman direktur utama mereka bukanlah sekadar gertakan kosong. Di saat petinggi itu sibuk bertikai memperebutkan sisa nyawa mereka mobil hitam, Araya perlahan memasuki area parkir khusus gedung tersebut. Tidak ada yang menyadari kedatangan sang pemilik saham pengendali, karena para penjaga keamanan sedang kebingungan menghadapi kerumunan wartawan di luar. Araya turun dari mobil dengan langkah anggun mengenakan setelan jas abu-abu gelap memancarkan aura otoritas mutlak tanpa celah sedikit pun. Kacamata hitam menutupi sebagian wajahnya menyembunyikan tatapan dingin yang siap menguliti seluruh kesombongan Bima di hadapan para dewan direksi. Hari pembalasan telah tiba memanggil sang ratu sejati untuk mengambil kembali singgasananya yang telah lama dicuri secara paksa. 4 orang pengawal pribadi berbadan tegap berpakaian serba hitam segera mengelilingi. Araya membentuk formasi pelindung menuju lobi utama gedung pencakar langit. Kehadirannya menarik perhatian puluhan pasang mata karyawan yang sedang panik berlarian ke sana kemari mengemasi barang-barang pribadi mereka dari meja kerja. Beberapa staf mengenali wajah Araya sebagai istri pendiam sang direktur. Namun mereka sangat terkejut melihat transformasi drastis pada penampilannya hari ini. Wanita yang biasanya hanya menunduk dengan pakaian sederhana itu kini berjalan menembus kerumunan bak seorang penguasa sejati yang tak tertandingi kehebatannya. Araya melangkah menuju lift khusus eksekutif yang hanya bisa diakses menggunakan kartu akses tingkat paling tinggi. Pintu lift emas itu tertutup perlahan memisahkan Araya dari kekacauan masif yang melanda lantai dasar perusahaan teknologinya tersebut.
Dia menekan tombol menuju lantai ruang rapat utama tempat para tikus berdasi saling menggigit leher demi bertahan hidup dari ancaman hukum. Di dalam lift yang bergerak cepat, Araya mengeluarkan ponselnya mengirim pesan kepada ketua tim penyidik kepolisian pusat untuk memulai penangkapan segera. Rapat direksi darurat sedang berlangsung di lantai atas, silakan kirim pasukan untuk menangkap para pengkhianat negara itu, tanpa terkecuali sekarang juga. Perangkap yang dibangunnya selama 5 tahun akhirnya akan menjerat mangsa terbesarnya tepat pada siang hari ini tanpa kegagalan. Kembali ke dalam ruang rapat, perdebatan panas antara Bima dan para direktur semakin tidak terkendali, menciptakan suasana yang sangat menyesakkan napas. Seseorang melemparkan map laporan keuangan palsu tepat ke dada Bima, menyalahkan sang direktur utama atas runtuhnya seluruh fondasi bisnis raksasa mereka. Kamu berjanji perusahaan cangkang itu bisa melindungi identitas rahasia kita, namun media telah membongkar semuanya ke publik tanpa tersisa sedikit pun. Uang pensiun karyawan yang kita curi akan menjadi bumerang maut yang menyeret kita ke pengadilan tindak pidana korupsi secepatnya hari ini. Bima menepis map itu dengan amat kasar, menahan amarah yang siap meledak menghancurkan siapa saja sekitarnya. Aku otak operasi ini dan kalian telah menikmati keuntungannya secara rakus bertahun-tahun tanpa henti. Jangan berani mencuci tangan seperti pengecut saat badai menghantam kapal yang kubangun demi kekayaan bersama kita. Suara Bima melengking menunjuk satu persatu anggota direksi yang memandangnya dengan kebencian mendalam di ruangan tersebut. Pintu ganda ruang rapat tiba-tiba terbuka lebar, memotong teriakan amarah direktur secara dramatis meredam keributan sekejap. Semua orang menoleh ke arah pintu menanti kemunculan sosok penentu nasib akhir perusahaan raksasa mereka hari ini. Langkah sepatu hak tinggi, bergema memecah keheningan yang mencekam, diikuti oleh masuknya 4 pengawal pribadi berbahu lebar. Di tengah barisan pengawal itu berdirilah Araya, memancarkan pesona dingin yang mematikan layaknya seorang ratu es dari dunia bawah. Bima membelalakan matanya, tidak percaya melihat sosok istrinya yang biasanya berbalut celemek dapur kini berdiri tegak dalam balutan jas eksekutif. Mulutnya terbuka menahan napas, mencoba mencerna kenyataan bahwa pelayan lemah yang dihinanya tadi malam kini berada di wilayah kekuasaan absolut miliknya. Apakah kamu tersesat? Araya ini adalah area terlarang bagi orang biasa. Kembalilah ke dapur, tempat di mana kamu seharusnya berada, sayang. Suara Bima terdengar bergetar, menyembunyikan kebingungan luar biasa melihat penampilan istrinya yang sangat mengintimidasi mental. Para dewan direksi lainnya juga terdiam kebingungan, menatap satu sama lain bertanya tentang identitas wanita elegan berwajah dingin ini. Beberapa dari mereka mencoba memanggil petugas keamanan melalui mikrofon meja, namun tidak ada satu balasan dari pos penjagaan. Araya tidak menjawab ucapan suaminya, melainkan terus melangkah maju dengan anggun hingga berdiri tepat di ujung meja panjang. Mahoni berhadapan langsung dengannya. Dia melepaskan kacamata hitamnya, perlahan memperlihatkan sepasang mata tajam yang siap mengakhiri sandiwara palsu selama ini dengan satu tebasan pamungkas. Aku tidak tersesat, Bima, karena ruangan dan gedung raksasa ini adalah properti pribadiku sejak awal berdiri. Araya berbicara dengan volume suara pelan, namun ketegasannya menggema ke seluruh penjuru ruangan, membungkam napas setiap pria berdasi di sana. Aku datang untuk membersihkan hama menjijikan yang telah mencemari perusahaanku dan mencuri hak para pekerja keras yang mengabdi selama ini. Bima tertawa sumbang, sebuah tawa paksa yang terdengar seperti rintihan keputusasaan menutupi rasa takut yang merayapi sumsum tulangnya saat ini. Lelucon macam apa ini? Istriku tiba-tiba bermimpi menjadi penguasa setelah terlalu lama menghirup asap pembakaran di dapur rumah pagi ini. Pengacara pribadi Araya maju meletakkan map tebal berwarna merah di atas meja rapat mahoni dengan sangat tegas. Di dalam dokumen bermeterai itu tertulis jelas bahwa Araya merupakan pemegang saham mayoritas perusahaan penanam modal utama luar negeri. Selama ini dewan direksi mengira mereka dibiayai miliarder misterius tanpa pernah melihat wajah asli sang pemilik modal yang sesungguhnya. Fakta wanita yang selalu dihina Bima adalah atasan sejati mereka, membuat nyali para direktur menciut seketika di ruangan panas ini. Seorang direktur membaca dokumen tersebut dengan tangan bergetar hebat, demi memastikan keaslian stempel hukum yang mengikat secara mutlak. Tanda tangan dan stempel ini asli, tanpa ada keraguan bahwa Nyonya Araya merupakan pemilik sebenarnya dari kerajaan bisnis raksasa kita ini.
Sang direktur segera menjatuhkan tubuhnya berlutut di lantai memohon pengampunan atas dosa korupsi berjamaah yang telah mereka lakukan selama bertahun-tahun. Bima merampas dokumen itu dan merobeknya penuh keputusasaan, namun sang pengacara hanya tertawa meremehkan tindakan konyol pria yang diambang kehancuran absolut tersebut. Anda bisa merobek 1000 salinan kertas itu, namun kebenarannya sudah tercatat kokoh di dalam sistem peradilan hukum internasional tanpa bisa dimanipulasi. Tahta yang Anda duduki hanyalah pinjaman sementara yang kini ditarik karena keserakahan Anda sendiri. Seluruh pertahanan mental Bima hancur menyaksikan pengakuan direksi dan sikap tenang istrinya yang selama ini selalu dianggap lemah tak berdaya. Semua kebohongan pesta malam dan kekuasaannya menguap tertiup angin takdir yang berbalik menyerang lehernya sendiri tanpa menyisakan ruang bernapas sama sekali. Araya berjalan memutari meja rapat menyentuh punggung kursi direktur utama yang terbuat dari kulit asli berkualitas sangat mahal di ruangan eksekutif tersebut. Posisimu sudah berakhir Bima, karena mulai detik ini aku memberhentikanmu secara tidak hormat dari semua jabatan penting di dalam perusahaan raksasa ini. Kamu tidak lagi memiliki hak dan seluruh hartamu telah disita untuk mengganti kerugian akibat korupsimu. Kekacauan finansial akibat skandal ini memang merugikan. Namun aku lebih rela kehilangan sebagian harta daripada membiarkan parasit menjijikan sepertimu terus hidup bebas. Araya duduk di kursi kebesaran itu menyilangkan kakinya dengan anggun menyapu pandangannya ke seluruh wajah pucat pasi di ruangan rapat eksekutif. Kalian semua yang membantu Bima dalam aksi penggelapan dana akan menghadapi hukuman penjara karena aku sama sekali tidak pernah memaafkan bentuk pengkhianatan apapun. Polisi di bawah komando Inspektur Pusat sebentar lagi tiba membawa surat penahanan resmi untuk kalian semua, tanpa ada pengecualian yang meringankan tuntutan. Tidak ada celah menyuap karena seluruh aset keuangan curian kalian telah dibekukan menjadi debu tidak berguna. Tepat setelah Araya menyelesaikan ucapannya, pintu ganda ruang rapat terbuka dengan suara debrakan keras yang langsung memekakan telinga semua orang di sana. Puluhan polisi bersenjata lengkap segera masuk menyerbu ruangan, mengunci semua jalan keluar bagi para penjahat kerah putih berjas mahal tersebut. Seorang inspektur melangkah maju memegang kertas putih berisi surat perintah penangkapan yang ditandatangani langsung oleh Hakim Pengadilan Tinggi pagi hari ini. Bima beserta seluruh dewan direksi kalian resmi ditahan atas tuduhan korupsi, manipulasi pasar modal dan pencucian uang dalam jumlah sangat fantastis. Anda berhak diam. Namun dipastikan tidak ada pengacara yang mampu membebaskan Anda dari jerat hukum ini. Bima diseret paksa dari tempatnya dengan borgol besi dingin terpasang di pergelangan tangannya yang terus bergetar hebat karena rasa takut mendalam. Dia meronta memanggil nama istrinya memohon ampunan dengan air mata deras membasahi kemeja mahalnya yang kini terlihat sangat kusut dan memalukan. Araya, tolong maafkan, aku berjanji akan membuang wanita simpanan itu jauh-jauh. Asalkan kamu bersedia mencabut seluruh tuntutan hukum pidana ini secepatnya. Namun Araya tidak bergeming menatap pria hancur itu dengan pandangan sedingin es yang mematikan segala bentuk simpati dan celah pengampunan. Penghinaan suaminya tidak pernah bisa dimaafkan dengan tangisan buaya murahan di detik terakhir menuju kehancuran mutlak dalam jeruji besi rumah tahanan. Bawa pria berisik ini keluar pandanganku karena tugas utamaku hari ini adalah memulihkan perusahaan yang dirusaknya parah. Inspektur polisi mengangguk hormat lalu memerintahkan pasukannya menggiring Bima beserta Direktur Korup menuju mobil tahanan. Raungan Bima perlahan menghilang di lorong menyisakan keheningan di ruang rapat yang kini diisi oleh pengawal setia. Araya bersandar santai di kursi mewah memejamkan mata sesaat menikmati kemenangan mutlak yang dipersiapkannya sangat teliti. Pesta kebohongan usai sudah, dan ini adalah saatnya Ratu sejati membangun mahakarya yang ternoda keserakahan suaminya. Siska menyeret koper besarnya keluar dari gerbang utama kediaman mewah yang kini terasa seperti neraka mematikan. Matahari siang bersinar sangat terik membakar kulit mulusnya yang biasanya selalu dilindungi oleh pendingin ruangan di dalam mobil mahal. Dia mencoba memesan kendaraan daring, namun seluruh aplikasi menolak pembayaran menggunakan kartu kredit tambahan pemberian Bima. Wanita simpanan itu mengumpat kasar menyadari fasilitas keuangan andalannya telah dibekukan total siang ini. Keringat mulai bercucuran membasahi pakaian sutra mahalnya,
Sementara perutnya yang mulai membesar terasa nyeri akibat kelelahan berjalan kaki sejauh ini sendirian. Tanpa pilihan lain, Siska terpaksa memberhentikan sebuah angkutan umum usang yang melintas di jalan raya kawasan elit tersebut. Penumpang lain menatapnya dengan pandangan aneh melihat seorang wanita berpakaian sangat mewah menaiki kendaraan murah sambil menyeret koper. Dia duduk di sudut sempit menahan bau asap knalpot yang membuat rasa mual di perutnya semakin menjadi-jadi. Air mata kehinaan mulai menetes membasahi riasan wajahnya yang luntur karena udara panas menyengat di dalam angkutan itu. Bayangan hidup sebagai nyonya besar bergelimang harta kini hancur berkeping-keping menyisakan kenyataan pahit. Siska mengeluarkan ponselnya kembali mencoba menghubungi beberapa pengusaha kaya yang pernah menjadi pelanggannya sebelum dia menjalin hubungan dengan Bima. Namun berita penangkapan Bima telah menyebar luas di seluruh saluran televisi, membuat semua orang enggan nomor panggilannya terus-menerus ditolak. Bahkan beberapa rekan lamanya langsung memblokir kontaknya tanpa memberikan penjelasan apapun siang ini. Siska meremas ponselnya dengan penuh amarah, menyadari bahwa di dunia gelap ini tidak ada teman sejati saat uang habis. Keserakahannya sendiri telah membawa malapetaka terburuk dalam sejarah hidupnya sekarang. Sementara itu di markas besar kepolisian Bima duduk di kursi besi ruang interogasi yang sangat dingin dan pengap. Lampu putih terang menyorot tepat ke wajahnya membuat matanya terasa perih setelah menangis memohon pengampunan tanpa hasil di kantor tadi. Dua orang penyidik senior masuk ke dalam ruangan membawa tumpukan berkas tebal berisi catatan kejahatan finansialnya selama 5 tahun terakhir. Mereka melempar map tersebut ke atas meja baja, menghasilkan suara keras yang membuat bahu mantan direktur utama itu terlonjak kaget. Pria sombong itu kini terlihat sangat menyedihkan dan ketakutan. Kami memiliki bukti lengkap mengenai pemindahan dana ilegal ke rekening luar negeri atas nama perusahaan cangkang fiktif milik Anda pribadi. Penyidik pertama membuka lembar pertama yang menampilkan rincian transfer bernilai ratusan miliar rupiah beserta tanda tangan asli Bima di sana. Semua dokumen ini diserahkan langsung oleh pemegang saham mayoritas yang ternyata adalah istri sah Anda sendiri Bapak Bima yang terhormat. Mendengar nama istrinya disebut Bima merasakan sesak napas yang luar biasa seolah-olah ada batu besar menimpa rongga dadanya saat ini. Dia benar-benar hancur lebur sekarang. Bagaimana mungkin wanita yang selalu diam saat dihina bisa mengumpulkan semua bukti kejahatan ini tanpa pernah ketahuan olehku sedikit pun? Bima bergumam pelan dengan tatapan kosong menyadari bahwa selama 5 tahun dia hidup bersama musuh terbesarnya di bawah atap yang sama. Araya telah merencanakan kehancurannya dengan sangat teliti, membiarkan dirinya terbang tinggi sebelum akhirnya memotong sayapnya tanpa belas kasihan sama sekali hari ini. Penyesalan mulai menggerogoti pikiran Bima, menyadari bahwa tindakannya membawa simpanan ke rumah adalah pemicu utama bom waktu ini meledak cepat. Keangkuhannya telah membunuhnya. Penyidik kedua menyodorkan sebuah pena hitam dan selembar kertas kosong ke hadapan. Bima menuntut pengakuan tertulis atas semua kejahatan luar biasa tersebut. Anda tidak memiliki jalan keluar lagi karena seluruh anggota Dewan Direksi telah sepakat untuk memberikan kesaksian yang memberatkan posisi Anda sekarang. Mereka menuduh Anda sebagai otak utama dari sindikat korupsi ini untuk meringankan masa hukuman mereka sendiri di pengadilan tindak pidana nanti. Bima tertawa sumbang mendengar pengkhianatan rekan-rekannya yang sebelumnya selalu menjilat sepatu mahalnya demi mendapatkan proyek fiktif bernilai miliaran rupiah setiap bulannya. Sementara mantan suaminya membusuk di ruang interogasi. Araya sedang sibuk menata kembali struktur organisasi perusahaan yang hancur berantakan akibat skandal besar ini. Dia duduk di kursi kekuasaan tertinggi memanggil Kepala Departemen Sumber Daya Manusia dan Divisi Keuangan Murni yang selama ini tersingkirkan oleh Bima. Karyawan yang jujur dan berprestasi kini diberikan posisi strategis untuk menggantikan para petinggi korup yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian pagi tadi. Suasana kantor yang sempat tegang kini berubah menjadi lautan harapan baru di bawah kepemimpinan sang ratu sejati perusahaan raksasa tersebut. Aku ingin kalian melakukan audit menyeluruh terhadap semua laporan keuangan selama 5 tahun terakhir tanpa melewatkan satu angka pun di dalam pembukuan. Araya memberikan instruksi dengan suara tegas, namun penuh ketenangan menatap dua manajer senior yang berdiri dengan sikap sangat hormat di depannya.
Pastikan seluruh gaji karyawan tetap dibayarkan tepat waktu, karena aku telah menyuntikkan dana pribadi untuk menstabilkan arus kas operasional perusahaan siang ini. Kedua manajer itu mengangguk penuh kekaguman melihat ketegasan pemimpin baru yang sanggup mengatasi krisis finansial besar dengan sangat cepat dan brilian. Setelah menyelesaikan urusan internal, Araya segera menghubungi tim hubungan masyarakat untuk mempersiapkan konferensi pers resmi di aula utama gedung pencakar langit tersebut. Puluhan wartawan dari berbagai media massa nasional dan internasional telah menunggu sejak pagi demi mendapatkan kejelasan mengenai skandal korupsi terbesar tahun ini. Mereka mengira perusahaan teknologi ini akan segera menyatakan bangkrut dan menutup seluruh kegiatan operasionalnya setelah kehilangan seluruh jajaran dewan direksi utamanya hari ini. Araya berjalan menuju aula didampingi barisan pengawal siap memutarbalikkan opini publik dengan fakta mengejutkan yang belum terungkap sama sekali. Cahaya kilat dari puluhan kamera langsung menyinari wajah Araya. Begitu dia melangkah naik ke atas panggung utama dengan postur tubuh yang sangat anggun. Keheningan perlahan menyelimuti ruangan saat para jurnalis menyadari bahwa sosok yang berdiri di podium bukanlah pria berjas, melainkan seorang wanita berwibawa tinggi. Selamat siang, semuanya, nama saya Araya dan saya adalah pemilik saham pengendali sekaligus pemegang kekuasaan absolut atas perusahaan teknologi raksasa ini sekarang. Suaranya terdengar jelas dan stabil memecah kesunyian serta mengundang gumaman terkejut dari seluruh wartawan yang hadir di ruangan pers tersebut. Saya secara pribadi yang melaporkan mantan Direktur Utama Bima, beserta seluruh sekutunya ke pihak berwajib atas tuduhan korupsi dan penggelapan dana masif. Tindakan tegas ini saya ambil demi menyelamatkan masa depan ribuan karyawan jujur yang menggantungkan hidupnya pada kelangsungan bisnis perusahaan teknologi yang sehat. Mulai hari ini saya menjamin bahwa manajemen baru akan bekerja dengan transparansi penuh dan mematuhi seluruh standar hukum bisnis yang berlaku ketat. Kami telah membersihkan seluruh parasit yang merugikan dan siap membangun kembali kepercayaan para investor di pasar bursa modal global secara maksimal. Para jurnalis segera melontarkan berbagai pertanyaan tajam mengenai status pernikahan Araya dengan tersangka utama yang baru saja ditangkap oleh pihak berwajib pagi tadi. Araya menatap tajam ke arah kamera menampilkan ekspresi dingin yang menegaskan bahwa dirinya tidak akan membiarkan urusan pribadi menghancurkan citra perusahaan besarnya. Pernikahan kami hanyalah sebuah kesalahan masa lalu yang saat ini sedang dalam proses perceraian secara hukum tanpa ada pembagian harta sedikit pun. Saya pastikan dia akan membusuk di penjara untuk mempertanggungjawabkan semua kejahatannya terhadap negara dan seluruh pemegang saham resmi. Berita konferensi pers tersebut disiarkan secara langsung di seluruh stasiun televisi termasuk pada layar usang di sebuah klinik pinggiran kota yang kumuh. Siska duduk di ruang tunggu klinik tersebut dengan wajah pucat pasi memegangi perutnya yang terasa semakin kram akibat kelelahan berjalan jauh siang tadi. Dia menatap layar televisi dengan mata terbelalak ngeri melihat sosok Araya yang selalu dihinanya. Ternyata merupakan seorang konglomerat berkuasa yang sangat mengerikan. Lutut Siska bergetar hebat menyadari betapa bodohnya dia berani menantang sang penguasa sejati tanpa rasa takut sedikit pun. Pantas saja dia terlihat sangat tenang ketika aku menyuruhnya mencuci piring dan membersihkan kamar tamu tadi malam. Batin Siska menjerit dipenuhi teror kegelapan. Wanita simpanan itu kini merasakan ketakutan yang sangat mendalam membayangkan kemungkinan Araya mengirimkan orang suruhan untuk melenyapkannya dari muka bumi ini secepatnya. Tanpa uang tunai dan tempat berlindung Siska hanyalah sasaran empuk bagi kemarahan seorang istri sah yang memiliki kekuatan finansial tanpa batas di negara ini. Dokter klinik tua memanggil namanya menyadarkan Siska dari lamunan mengerikan tentang nasib buruknya yang akan segera datang. Anda mengalami kontraksi dini akibat tingkat stres yang terlalu tinggi dan kelelahan fisik ekstrem, kata sang dokter, setelah memeriksa kondisi perut Siska dengan sangat saksama. Anda harus banyak beristirahat dan rutin mengonsumsi makanan bergizi jika tidak ingin membahayakan nyawa janin yang ada di dalam kandungan Anda. Saat ini Nyonya Siska hanya bisa menangis terseduh-seduh mendengar anjuran dokter tersebut. Karena dia bahkan sama sekali tidak tahu harus tidur di mana malam ini, apalagi membeli makanan. Bayi yang tadinya dianggap sebagai tiket emas kini berubah menjadi beban berat. Menjelang sore hari, Araya duduk bersantai di sofa ruang kerjanya yang baru menikmati secangkir teh hangat,
sambil membaca laporan perkembangan kasus Bima di kepolisian. Pengacara pribadinya masuk ke dalam ruangan membawa dokumen perceraian yang sudah siap untuk segera ditandatangani dan diserahkan ke pengadilan agama pada esok hari. Nyonya Araya, proses penyitaan seluruh aset pribadi milik Bima telah selesai dilaksanakan termasuk koleksi mobil mewah dan beberapa villa liburan di kawasan perbukitan. Pria itu kini benar-benar jatuh miskin tanpa memiliki sepeser uang pun untuk menyewa pembela. Itu adalah kabar yang sangat memuaskan karena aku memang ingin melihatnya menderita dari titik nol tanpa ada bantuan sama sekali, ucap Araya tersenyum tipis. Dia mengambil pena emasnya lalu membubuhkan tanda tangan di atas berkas perceraian tersebut, memutuskan ikatan hukum terakhirnya dengan pria pengkhianat yang sangat menjijikkan tersebut. Pastikan semua media terus menyoroti kasus ini, agar hakim tidak berani memberikan hukuman ringan, karena tekanan opini publik yang sangat masif di seluruh penjuru negeri. Pengacara itu mengangguk paham lalu segera memohon diri meninggalkan ruangan direktur utama tersebut. Araya melirik jam tangan mahalnya yang menunjukkan pukul 4 sore, menandakan bahwa sisa waktu dari 24 jam pertama ini semakin sedikit. Dia bangkit dari kursinya, merapikan letak jas abu-abunya, lalu bersiap untuk melakukan kunjungan terakhir yang sangat penting ke pusat penahanan kepolisian sore hari ini. Aku harus melihat sendiri wajah keputusasaan Bima dari dekat untuk memastikan bahwa pelajaran yang kuberikan benar-benar meresap ke dalam tulang sumsumnya yang rapuh. Dia melangkah keluar ruangan dengan langkah tegap, memancarkan aura seorang pemenang pertempuran yang mutlak. Di sudut jalanan yang kotor, Siska duduk di sebuah halte bus, dengan tatapan kosong memeluk koper besarnya sebagai satu-satunya harta yang tersisa. Beberapa preman jalanan mulai memperhatikan koper mahal dan perhiasan berkilau yang masih menempel di leher wanita hamil yang terlihat sangat lemah dan putus asa tersebut. Dalam hitungan detik, koper dan kalungnya dirampas paksa oleh kelompok preman itu, meninggalkan Siska yang menangis menjerit, minta tolong tanpa ada seorang pun yang peduli. Keserakahan mengantarkannya pada kehancuran fisik dan mental yang paling menyakitkan di jalanan kejam ini. Sementara itu Bima meringkuk di sudut sel tahanan sementara yang gelap dan berbau pesing, mengenakan seragam oranye khas narapidana yang sangat merendahkan martabatnya sebagai mantan eksekutif. Pria yang tadi malam masih menyombongkan kekayaan besarnya kini harus berbagi ruangan sempit dengan para penjahat kelas teri yang menatapnya dengan pandangan penuh ancaman tajam. Dia memeluk lututnya sendiri, menggigil kedinginan menyadari bahwa mulai malam ini dia tidak akan lagi tidur di atas kasur empuk, melainkan di atas lantai semen keras. Hukuman karma telah dibayar lunas kurang dari sehari penuh. Suara derap langkah sepatu hak tinggi menggema di lorong sel tahanan, memecah kesunyian mencekam yang melingkupi area penjara pusat dengan sangat jelas dan berwibawa. Bima mengangkat wajahnya yang kotor dan dipenuhi air mata melihat sosok Araya berdiri di balik jeruji besi, menatapnya dengan ekspresi yang sangat merendahkan keberadaannya. Ratu perusahaan itu datang bukan untuk memberikan pengampunan, melainkan untuk memastikan bahwa sisa kewarasan suaminya telah hancur berkeping-keping di dalam kurungan penjara yang menyiksa tersebut. Bima merangkak mendekati jeruji besi, memohon belas kasihan yang tidak mungkin didapatkannya. Tolong keluarkan aku dari neraka ini. Araya, aku berjanji akan menjadi budakmu seumur hidup, asalkan kau membebaskanku dari tempat yang sangat mengerikan dan menjijikkan ini. Suara Bima parau dan menyedihkan, sangat kontras dengan nada arogannya saat menyuruh Araya membersihkan kamar untuk simpanannya beberapa jam yang lalu di rumah mewah. Araya hanya tersenyum miring, menyilangkan tangan di depan dada, menikmati setiap detik permohonan menyedihkan dari pria yang pernah menginjak-injak harga dirinya selama bertahun-tahun. Waktu terus berputar, menandakan babak penyiksaan psikologis baru saja dimulai sekarang juga. Apakah kamu ingat ancamanmu tadi malam saat kau merasa menguasai seluruh dunia dengan uang hasil curian dari perusahaanku sendiri? Tanya Araya dengan nada sangat pelan. Kini kau bisa melihat sendiri bahwa kekuasaan palsumu tidak ada artinya saat berhadapan dengan pemilik sah yang sebenarnya mampu menghancurkanmu dalam sekejap mata saja. Nikmatilah sisa hidupmu di balik jeruji besi ini, karena aku memastikan tidak akan pernah ada satu orang pun yang bisa membebaskanmu dari sini selamanya. Balas dendam ini belum selesai hingga napas arogansimu benar-benar lenyap, tak bersisa sama sekali. Araya membalikkan badannya meninggalkan sel tahanan yang gelap dan lembab itu,
tanpa sedikit pun menoleh ke belakang untuk melihat suaminya. Jeritan putus asa Bima menggema memantul di dinding beton. Tebal penjara tersebut menciptakan simfoni kekalahan yang sangat memanjakan telinga sang ratu. Langkah sepatunya terdengar teratur dan penuh kepastian, menandakan bahwa babak baru kehidupannya telah dimulai tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam. Dia melangkah keluar dari gedung kepolisian menghirup udara sore yang terasa sangat segar setelah membuang tumpukan sampah beracun dari dalam kehidupannya. Di dalam kabin mobil mewah yang melaju tenang membelah jalanan ibu kota, Araya membuka tablet elektronik miliknya untuk memeriksa laporan keuangan harian. Restrukturisasi perusahaan berjalan jauh lebih cepat dari jadwal semula berkat penghapusan massal para pejabat korup yang selama ini menjadi benalu mematikan. Saham perusahaan yang sempat anjlok drastis pada pagi hari perlahan mulai merangkak naik, menyusul pernyataan resmi tentang pergantian manajemen tingkat atas. Investor asing kembali menanamkan modal besar mereka, memberikan kepercayaan penuh kepada sosok misterius yang kini tampil secara terbuka di hadapan publik luas. Sementara Araya menikmati kemenangan mutlaknya, Siska masih terus berjalan tertatih-tatih menyusuri trotoar kotor di bawah langit sore yang mulai menggelap. Perutnya terasa semakin kram dan pandangannya berkunang-kunang karena kelaparan ekstrem serta rasa takut yang terus menggerogoti sisa kewarasannya di jalanan. Tidak ada satupun pejalan kaki yang peduli padanya karena di kota metropolitan yang sangat kejam ini, kemiskinan adalah penyakit menular yang sangat dihindari. Siska akhirnya jatuh terduduk di depan sebuah toko roti kecil menatap nanar aneka kue manis yang terpajang indah di balik etalase kaca tersebut. Pemilik toko roti itu keluar dengan wajah garang membawa sapu panjang untuk mengusir Siska yang dianggap mengganggu pemandangan para pelanggan setianya. "Pergi dari sini wanita gelandangan, karena keberadaanmu membuat tempat usahaku terlihat kotor dan bau, sehingga para pembeli merasa sangat jijik untuk masuk." Siska mencoba memohon sepotong roti sisa untuk mengganjal perutnya yang kosong, namun sapu tajam itu langsung mendorong bahunya dengan sangat kasar hingga terjatuh. Wanita malang itu menangis terisak menyadari bahwa status nyonya besar yang diagungkannya tadi malam kini benar-benar hancur menjadi debu kotoran. Di tempat lain, kedua orang tua Bima yang tinggal di rumah pedesaan mewah mendadak terserang serangan jantung saat melihat berita televisi nasional sore itu. Mereka tidak pernah menyangka bahwa putra kebanggaan yang selalu mengirimkan uang bulanan dalam jumlah fantastis ternyata adalah seorang penjahat kerah putih paling dicari. Rumah mewah hasil uang korupsi tersebut tiba-tiba didatangi oleh petugas penyita aset negara yang langsung memasang garis polisi di sekeliling bangunan megah itu. Tangisan histeris sang ibu memecah keheningan desa meratapi nasib buruk keluarganya yang jatuh miskin dalam waktu kurang dari 1 hari. Ponsel pribadi Araya berdering menampilkan nomor telepon ibu mertuanya yang selama bertahun-tahun selalu memandang rendah dirinya sebagai menantu tidak berguna. Dia membiarkan dering itu berbunyi beberapa saat menikmati ironi situasi yang kini berbalik 180 derajat menguntungkan posisi kekuasaannya secara mutlak. Dengan senyum tipis yang mematikan, Araya menekan tombol terima panggilan tersebut lalu mendekatkan ponsel ke telinganya untuk mendengarkan permohonan sang mertua sombong. Suara isak tangis yang terdengar sangat menyedihkan langsung menyapa indera pendengarannya, memohon bantuan finansial yang mustahil untuk diberikan saat ini maupun di masa depan nanti. "Tolong selamatkan kami, Araya, karena para petugas hukum ini berniat mengusir kami dari rumah dan menyita seluruh harta peninggalan putraku Bima tercinta." Ibu mertuanya merintih membuang seluruh gengsi dan kesombongannya demi mempertahankan kenyamanan hidup yang selama ini dibiayai oleh uang haram hasil kejahatan korporasi skala besar. Araya menjawab dengan nada suara sangat datar dan profesional, menyembunyikan kepuasan yang meledak-ledak di dalam lubuk hatinya yang terdalam saat ini. "Maafkan saya Nyonya, namun seluruh fasilitas yang Anda nikmati merupakan barang bukti tindak kejahatan berat sehingga tidak ada toleransi hukum yang berlaku di sini. Anda selalu mengatakan bahwa saya adalah wanita miskin yang menumpang hidup pada kesuksesan anak Anda, maka sekarang buktikanlah bahwa kalian bisa mandiri." Araya memutuskan panggilan tersebut secara sepihak, lalu memblokir nomor telepon keluarga suaminya untuk selamanya tanpa memberikan kesempatan kedua bagi mereka untuk mengemis bantuan.
Dia tidak akan pernah merasa kasihan kepada orang-orang yang selalu menghinanya karena karma selalu tahu alamat yang tepat untuk mengirimkan tagihan rasa sakit. Kegelapan masa lalu kini telah tersapu bersih oleh cahaya kebenaran yang bersinar sangat terang menyinari jalan baru menuju masa depan yang cemerlang. Malam perlahan merangkak naik menyelimuti langit kota saat Bima kembali ditarik keluar dari sel tahanannya untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di ruang penyidik. Tubuhnya yang terbiasa dengan perawatan spa mewah, kini terasa sangat kaku dan nyeri akibat pukulan dari narapidana lain yang membenci mantan orang kaya sombong. Penyidik kepolisian meletakkan sebuah perekam suara di atas meja baja, lalu menekan tombol putar untuk memperdengarkan bukti baru yang sangat memberatkan posisi Bima malam ini. Suara perbincangan rahasia mengenai manipulasi proyek yang direkam Araya tadi malam kini mengalun jelas memenuhi seluruh sudut ruang interogasi tersebut. Mendengar suaranya sendiri sedang membual tentang pencurian dana perusahaan. Bima langsung menundukkan kepalanya dalam-dalam merasa sangat malu dan hancur berkeping-keping malam ini. Dia menyadari bahwa setiap inci pergerakannya selama 5 tahun terakhir selalu diawasi secara ketat oleh sosok istri pendiam, yang ternyata merupakan predator paling mematikan. Tolong hentikan rekaman itu karena aku bersedia mengakui semua tuduhan ini dan menandatangani berkas pengakuan bersalah. Sekarang juga, tanpa syarat apapun. Bima menyerah sepenuhnya menyerahkan sisa-sisa harga dirinya kepada hukum karena dia tahu bahwa melawan Araya adalah sebuah kemustahilan yang nyata. Di sebuah apartemen mewah lantai tertinggi yang baru dibelinya, Araya berdiri di dekat jendela kaca raksasa, menatap pemandangan lampu kota yang berkelap-kelip indah. Dia memegang segelas anggur merah mahal di tangan kanannya merayakan penyelesaian tahap paling krusial dari misi pembalasan dendam yang sudah direncanakannya bertahun-tahun silam. Hari pertama penaklukan ini berjalan dengan sangat sempurna tanpa ada satupun kesalahan perhitungan yang bisa dimanfaatkan oleh musuh untuk melakukan serangan balik tak terduga. Bima dan Siska telah kehilangan seluruh kekuatan mereka sementara keluarga mantan suaminya kini harus merasakan pahitnya kemiskinan yang sebenarnya malam ini. Hujan rintik-rintik mulai turun membasahi jalanan aspal, menambah penderitaan Siska yang kini berlindung di bawah atap sebuah halte bus sepi dan sangat gelap. Dia menggigil kedinginan tanpa ada jaket tebal yang bisa menghangatkan tubuhnya, sementara rasa lapar semakin menyiksa, hingga membuat lambungnya terasa perih tidak tertahankan. Tiba-tiba sebuah mobil van hitam berhenti tepat di depan halte tersebut membuat Siska tersentak kaget dan mundur beberapa langkah karena ketakutan yang mendalam. Kaca jendela mobil itu terbuka perlahan menampilkan wajah seorang pria berwajah keras yang menatap Siska dengan pandangan menilai yang sangat mencurigakan. "Apakah kamu membutuhkan tempat berteduh dan makanan hangat malam ini? Karena kamu terlihat sangat menyedihkan berdiri sendirian di bawah guyuran hujan yang dingin ini." Pria asing itu menawarkan bantuan dengan nada suara yang terdengar sangat manipulatif menyembunyikan niat buruk di balik senyuman ramah yang dipaksakan di wajahnya. Siska yang sudah benar-benar putus asa menganggukkan kepalanya dengan cepat tanpa berpikir panjang mengenai bahaya yang mungkin sedang mengintainya di dalam mobil misterius tersebut. Dia segera masuk ke dalam kendaraan itu, menyerahkan nasibnya kepada orang asing demi mendapatkan sedikit kenyamanan palsu di malam yang sangat kelam. Pintu mobil van langsung terkunci otomatis begitu Siska duduk di kursi belakang membuat hawa dingin seketika menjalar ke seluruh saraf tulang belakangnya yang rapuh. Mobil itu melaju kencang meninggalkan kawasan kota menuju pinggiran daerah industri terbengkalai yang terkenal sebagai sarang kejahatan gelap tak tersentuh hukum kepolisian setempat. Siska mencoba bertanya mengenai tujuan mereka, namun pria pengemudi itu hanya tertawa keras, mengabaikan pertanyaannya dengan sikap yang sangat meremehkan martabat seorang wanita hamil. Dia akhirnya menyadari bahwa dirinya baru saja melompat dari mulut harimau ke dalam rahang buaya yang jauh lebih buas dan sangat mematikan malam ini. Sinar mentari pagi kembali menyinari ibu kota membawa semangat baru bagi seluruh karyawan di perusahaan teknologi raksasa yang kini bernapas dengan sangat lega hari ini. Araya tiba di kantor lebih awal dari biasanya mengenakan setelan jas putih bersih yang melambangkan transparansi dan kejujuran dalam sistem manajemen barunya sekarang. Dia disambut dengan senyuman tulus dan sapaan hormat dari para staf yang sebelumnya selalu menunduk ketakutan setiap kali mantan direktur utama yang kejam berjalan melewati mereka.
Ratu perusahaan itu membalas sapaan mereka dengan anggukan ramah menunjukkan bahwa kepemimpinannya akan membawa perubahan besar yang sangat positif. Sebuah pertemuan penting segera diadakan di ruang rapat eksekutif. Namun kali ini ruangan tersebut diisi oleh manajer jujur yang memiliki kompetensi kerja tinggi. Araya duduk di ujung meja dengan tenang, memaparkan visi misi baru perusahaan yang berfokus pada inovasi teknologi ramah lingkungan dan kesejahteraan seluruh karyawan. Kita akan memulihkan seluruh kerugian negara dan memastikan bahwa setiap proyek yang kita kerjakan tidak lagi melibatkan unsur suap-menyuap atau manipulasi data palsu. Semua orang bertepuk tangan gemuruh merasakan energi positif yang luar biasa kuat memancar dari sosok pemimpin wanita yang sangat inspiratif dan tegas ini. Di tengah pertemuan tersebut, Kepala Divisi Hukum Perusahaan meminta izin berbicara untuk menyampaikan informasi terbaru mengenai status perkara pidana yang menimpa mantan eksekutif korup. Berkas perkara tersangka utama Bapak Bima telah dinyatakan lengkap oleh pihak Kejaksaan Negeri dan sidang perdana akan segera digelar dalam waktu 3 hari ke depan. Ancaman hukuman yang menanti pria pembuat onar itu adalah penjara seumur hidup, karena terbukti melakukan kejahatan pencucian uang secara berulang kali selama bertahun-tahun lamanya. Araya mengangguk puas mendengar laporan tersebut, memastikan bahwa tidak ada lagi jalan keluar bagi suaminya untuk meloloskan diri dari jerat hukum. Sementara persiapan persidangan terus berjalan cepat. Siska terbangun di sebuah ruangan sempit dan kotor yang bau apek menyengat hidungnya sejak membuka mata pagi ini. Pria van hitam semalam ternyata adalah seorang rentenir kejam yang memanfaatkan keputusasaan wanita terlantar untuk dipekerjakan secara paksa sebagai pelayan di rumah judi gelap. Siska menangis memohon dilepaskan karena kondisi kandungannya yang semakin melemah. Namun pria itu hanya menampar pipinya dengan keras, lalu mengancam akan membunuhnya jika berani melawan. Karma benar-benar memukul telak kesombongannya, menjerumuskan calon nyonya besar menjadi budak rendahan di tempat pembuangan sampah masyarakat yang sangat menjijikkan ini. Menjelang sore, Araya memutuskan untuk kembali ke kediaman mewah lamanya yang kini telah resmi dikosongkan dari seluruh barang peninggalan mantan suaminya yang sangat sombong. Rumah besar itu terasa sangat sunyi tanpa ada lagi suara bentakan atau tawa meremehkan yang sering menghiasi dinding ruangan selama 5 tahun pernikahan palsunya tersebut. Dia menginstruksikan tim pembersih profesional untuk membuang seluruh perabotan yang pernah disentuh oleh Bima maupun Siska, agar tidak ada kenangan menjijikkan yang tersisa sedikit pun. Tempat ini akan direnovasi total untuk menghilangkan energi negatif sebelum dijual kembali ke pasar properti mewah dengan harga sangat tinggi. Araya berdiri di ruang tamu menatap titik di mana Siska pernah berdiri dengan bangga memamerkan perut besarnya kurang dari 48 jam yang lalu. Betapa cepatnya roda nasib berputar melumat orang-orang yang terlalu mengandalkan kesombongan tanpa memperhitungkan kedalaman air yang sedang mereka selami dengan penuh kebodohan. Dia menyentuh dinding rumah tersebut, merasakan kemenangan absolut mengalir di setiap pembuluh darahnya, menghapus seluruh luka dan rasa muak yang pernah ditahannya bertahun-tahun lamanya. Rencana balas dendamnya mendekati tahap akhir dan sidang pengadilan akan menjadi panggung penutup yang paling spektakuler bagi kejatuhan kerajaan ilusi Bima. Dia mengeluarkan ponsel untuk menghubungi pengacara terbaik yang disewanya khusus untuk mengawal proses persidangan dan memastikan tuntutan maksimal dijatuhkan kepada mantan suaminya tanpa ampun. Siapkan seluruh saksi ahli dan dokumen pelengkap karena aku ingin persidangan lusa menjadi eksekusi mati bagi seluruh harapan palsu yang masih tersisa di kepala Bima. Tidak boleh ada satupun celah hukum yang bisa meringankan hukumannya karena pria itu harus membayar lunas setiap tetes air mata karyawanku yang dicurinya selama ini. Pengacara itu menyanggupi perintah sang ratu dengan penuh semangat, siap memberikan pertunjukan hukum paling mematikan dalam sejarah peradilan negara ini segera. Matahari mulai terbenam di ufuk barat, memancarkan cahaya jingga kemerahan yang terlihat sangat memukau dari jendela besar ruang tamu rumah kosong tersebut sore ini. Araya membalikkan badannya berjalan keluar dari pintu utama, meninggalkan masa lalunya yang kelam untuk selama-lamanya tanpa ada setitik pun penyesalan di dalam dada. Sopir pribadinya sudah menunggu dengan sabar di depan gerbang, siap mengantarkan sang penguasa menuju apartemen mewahnya untuk beristirahat dan mempersiapkan hari pertempuran pengadilan yang mendebarkan. Sang ratu telah membersihkan jalannya dari segala rintangan kotor.
dan kini dia siap melangkah tegak memimpin kerajaan bisnisnya menuju puncak kejayaan mutlak. Hari persidangan darurat yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba membawa awan mendung yang menggelayut di atas gedung pengadilan tinggi ibu kota sejak pagi buta. Ratusan wartawan dari berbagai media massa nasional maupun internasional telah berkerumun di depan gerbang utama, menunggu kedatangan tokoh utama dalam skandal korupsi terbesar abad ini. Penjagaan polisi diperketat secara maksimal untuk memastikan tidak ada kekacauan yang terjadi saat mantan direktur utama tiba di lokasi untuk mendengarkan pembacaan dakwaan resmi. Suasana tegang menyelimuti seluruh penjuru gedung hukum tersebut menantikan kejatuhan mutlak seorang pria sombong yang pernah merasa dirinya menguasai dunia dengan uang haram. Mobil tahanan berwarna hitam pekat akhirnya memasuki area pelataran gedung pengadilan dikawal ketat oleh 4 mobil patroli bersirine keras yang membelah kerumunan wartawan. Bima melangkah turun dengan wajah tertunduk lesu menyembunyikan wajahnya yang pucat pasi dan dipenuhi brewok tak terurus di balik tangan yang terborgol kuat. Kilatan cahaya kamera menyambar-nyambar tanpa henti mendokumentasikan setiap detik penderitaan pria yang pernah hidup dalam gelimang kemewahan istana hasil curian uang perusahaan. Tidak ada lagi senyum arogan atau tatapan merendahkan yang tersisa di wajahnya karena kini dia hanyalah pesakitan hukum yang kehilangan segala-galanya dalam semalam. Di dalam ruang sidang utama yang luas dan berpendingin udara, Araya duduk dengan sangat anggun di barisan kursi terdepan khusus untuk saksi kunci. Dia mengenakan setelan jas hitam pekat yang memancarkan aura kekuasaan mutlak menatap tajam ke arah pintu masuk terdakwa tanpa berkedip sama sekali. Di sampingnya duduk deretan pengacara elit berseragam rapi yang telah mempersiapkan ratusan halaman bukti forensik digital untuk memaku Bima di dalam peti mati hukum. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di hati Araya, karena ini adalah titik akhir dari perjalanan panjangnya mencari keadilan atas pengkhianatan menjijikkan suaminya tersebut. Pintu kayu tebal berukir lambang keadilan terbuka perlahan menampilkan sosok Bima yang digiring masuk oleh 2 orang petugas bersenjata lengkap menuju kursi pesakitan. Langkahnya terseok-seok menandakan bahwa mentalnya telah hancur sepenuhnya sebelum palu hakim sempat diketuk untuk memulai persidangan penentuan nasib hidupnya ini. Bima memberanikan diri mengangkat kepalanya menatap langsung ke arah Araya, yang balas menatapnya dengan tatapan sedingin es kutub utara yang sangat mematikan. Pria itu menelan ludah merasakan kepahitan yang luar biasa menyadari bahwa wanita pendiam yang sering dihinanya kini menjadi algojo yang siap memenggal kepalanya secara hukum. Majelis hakim yang terdiri dari 3 orang hakim senior melangkah masuk ke dalam ruangan sidang, membuat seluruh hadirin berdiri untuk memberikan penghormatan resmi. Sidang pembacaan dakwaan kasus tindak pidana pencucian uang dan manipulasi pasar modal atas nama terdakwa Bima resmi dibuka hari ini. Hakim ketua mengetuk palu kayu dengan suara lantang yang menggema ke seluruh penjuru ruangan, menandakan dimulainya proses peradilan yang sangat menentukan nasib terdakwa. Jaksa penuntut umum langsung berdiri dari kursinya membawa setumpuk berkas dakwaan tebal yang siap ditelanjangi di depan mata hukum dan masyarakat luas siang ini. Kami memiliki bukti kuat bahwa terdakwa secara sadar dan terencana telah menggelapkan dana investasi perusahaan untuk kepentingan pribadinya selama lebih dari 5 tahun. Jaksa penuntut umum memulai pembacaan dakwaannya dengan suara tegas menguraikan secara rinci skema perusahaan cangkang fiktif yang digunakan Bima untuk mencuci uang haram. Dana tersebut kemudian dialirkan ke rekening luar negeri dan digunakan untuk membiayai gaya hidup mewahnya, termasuk membelikan properti untuk wanita simpanannya secara sembunyi-sembunyi. Penonton di ruang sidang bergemuruh mendengar fakta memalukan tersebut membuat Bima semakin menundukkan kepalanya dalam-dalam karena rasa malu yang amat sangat menyiksa. Bima mencoba melirik ke arah pengacara pembela yang ditunjuk oleh negara untuk mewakilinya. Namun pria itu hanya diam tanpa memberikan perlawanan yang berarti sama sekali. Seluruh aset keuangannya telah dibekukan, sehingga dia tidak mampu menyewa pengacara hebat untuk mencari celah hukum yang bisa meringankan beban dakwaan berat ini. Terdakwa sepenuhnya menyadari bahwa bukti-bukti yang diserahkan oleh pihak pelapor sangat akurat dan mustahil untuk disangkal di depan majelis hakim yang terhormat. Tidak ada satupun saksi meringankan yang bersedia hadir, karena seluruh mantan sekutunya kini sedang sibuk menyelamatkan diri mereka sendiri dari ancaman penjara.
Hakim Ketua mempersilakan saksi utama sekaligus pihak pelapor yaitu Nyonya Araya untuk maju ke mimbar sumpah dan memberikan kesaksian langsung di hadapan persidangan. Araya bangkit dari kursinya dengan langkah tegap nan elegan, membuat seluruh mata di dalam ruangan itu tertuju pada sosok ratu pengendali perusahaan raksasa. Dia meletakkan tangan kanannya di atas kitab suci mengucapkan sumpah untuk berbicara jujur dengan suara yang sangat tenang namun mengandung otoritas absolut hari ini. Bima menahan napas saat istrinya mulai menceritakan secara runut bagaimana dia mengumpulkan seluruh bukti kejahatan tersebut dari dalam rumah mewah mereka sendiri. Saya mulai mencurigai adanya manipulasi keuangan ketika beberapa proyek strategis perusahaan tiba-tiba mengalami pembengkakan anggaran tanpa alasan yang jelas dan logis. Araya memaparkan fakta dengan sangat artikulatif tanpa menggunakan catatan sedikit pun membuktikan bahwa dirinya sangat menguasai setiap detail operasional perusahaan yang dipimpinnya sekarang. Sebagai pemegang saham, pengendali rahasia saya memasang sistem pelacak khusus pada perangkat kerja Bima untuk memantau lalu lintas transaksi yang mencurigakan setiap harinya. Terdakwa begitu sibuk merendahkan saya di rumah, sehingga dia sama sekali tidak menyadari bahwa saya memegang kendali penuh atas sistem keamanan digital miliknya. Puncak kejahatannya terjadi ketika terdakwa menggunakan dana pensiun karyawan untuk menyuap beberapa pejabat terkait demi memenangkan tender fiktif bernilai triliunan rupiah bulan lalu. Araya melanjutkan kesaksiannya melempar pandangan tajam ke arah Bima yang kini gemetar ketakutan mendengar kebusukannya dibongkar habis-habisan tanpa ampun di depan hakim. Saya menyerahkan bukti rekaman percakapan langsung antara terdakwa dan rekan bisnis gelapnya yang saya rekam sendiri di ruang tamu rumah kami. Terdakwa dengan bangganya menceritakan cara menipu dewan direksi sambil menikmati anggur mahal yang dibeli menggunakan uang hasil keringat ribuan pekerja keras perusahaan kami. Jaksa penuntut umum segera memutar rekaman suara yang dimaksud melalui pengeras suara ruangan sidang, membuat wajah Bima semakin pucat bagaikan mayat hidup. Suara tawa arogan Bima dan rencana busuknya terdengar sangat jelas menyayat hati. Setiap orang yang hadir mendengarkan bukti paling mematikan tersebut siang ini. Tidak ada ruang untuk penyangkalan lagi, karena teknologi analisis suara forensik telah memastikan bahwa itu murni suara Bima, tanpa rekayasa digital sama sekali. Hakim Ketua menggelengkan kepalanya merasa miris dengan tingkat keserakahan terdakwa yang sama sekali tidak memiliki empati terhadap para karyawan miskin di bawahnya. Apakah terdakwa memiliki bantahan terhadap kesaksian dan bukti rekaman yang baru saja disajikan oleh saksi pelapor di dalam persidangan resmi kita hari ini? Hakim Ketua bertanya dengan nada tegas menatap tajam ke arah Bima yang masih tertunduk gemetar di kursi pesakitan tanpa berani menatap ke depan. Bima mencoba membuka mulutnya untuk berbicara, namun tenggorokannya terasa sangat kering, dan pita suaranya seolah lumpuh total, menghadapi tekanan mental yang luar biasa berat. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya secara perlahan mengakui seluruh kekalahan mutlaknya di hadapan wanita yang selama 5 tahun ini dianggapnya sebagai sampah tidak berguna. Saya tidak memiliki bantahan apapun yang mulia hakim, dan saya mengakui seluruh kesalahan fatal yang telah menghancurkan perusahaan tersebut selama ini. Bima akhirnya bersuara dengan nada yang sangat lirih dan bergetar pasrah, menerima nasib buruk yang telah ditakdirkan untuk menimpanya akibat kesombongannya sendiri. Pengakuan tersebut langsung memicu kilatan kamera bertubi-tubi dari para jurnalis yang berlomba-lomba menangkap momen kejatuhan paling bersejarah di dunia bisnis nasional. Araya tersenyum tipis melihat musuh terbesarnya akhirnya menyerah tanpa syarat membuktikan bahwa kecerdasan strategis selalu bisa mengalahkan keangkuhan yang buta akan realitas kehidupan nyata. Mengingat terdakwa telah mengakui perbuatannya dan bukti-bukti yang ada sangat memberatkan, maka majelis hakim sepakat untuk segera menjatuhkan putusan hukuman maksimal. Hakim Ketua mulai membacakan amar putusannya dengan suara menggelegar memastikan tidak ada satupun orang yang meragukan ketegasan hukum di negara ini sekarang. Terdakwa Bima secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi pencucian uang secara berlanjut yang merugikan keuangan negara dalam jumlah fantastis, menjatuhkan pidana penjara seumur hidup, dan denda sebesar kerugian total perusahaan yang akan disita dari sisa aset pribadi miliknya tanpa terkecuali. Ketukan palu hakim sebanyak 3 kali menggema membelah udara ruang sidang meresmikan akhir dari perjalanan hidup Bima sebagai seorang pengusaha sukses yang dihormati.
Pria itu menangis terseduh-seduh menyadari bahwa sisa usianya akan dihabiskan di balik jeruji besi yang dingin tanpa ada harapan untuk menghirup udara kebebasan. Araya berdiri dari kursinya memberikan sedikit anggukan hormat kepada majelis hakim, sebelum melangkah keluar dari ruangan sidang, dengan postur tubuh yang sangat tegak. Misi utamanya telah selesai dengan sempurna dan keadilan, berhasil ditegakkan tanpa ada kompromi sedikit pun terhadap penjahat kerah putih berhati busuk tersebut. Di luar ruang sidang puluhan wartawan langsung mencecar Araya dengan berbagai pertanyaan mengenai rencana masa depan perusahaan teknologi tersebut pasca putusan pengadilan tinggi. Ratu perusahaan itu menatap kamera dengan penuh keyakinan menegaskan komitmen barunya untuk membangun kembali kerajaan bisnis yang bersih dari segala bentuk korupsi mematikan. Hukuman seumur hidup ini menjadi peringatan keras bagi siapa saja yang berani bermain-main dengan kepercayaan publik dan integritas moral dalam dunia bisnis. Kami akan bangkit menjadi jauh lebih kuat dan transparan dari sebelumnya, membawa inovasi gemilang yang akan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat luas. Sementara Araya bersinar di bawah sorotan lampu kilat kamera, Siska terdampar di sebuah gudang gelap menjalani kehidupan menyedihkan sebagai pelayan paksa kelompok kriminal. Dia harus bekerja keras membersihkan lantai yang kotor demi mendapatkan sepiring nasi basi yang hampir tidak layak konsumsi untuk mengganjal perut laparnya setiap hari. Janin di dalam kandungannya menjadi beban yang sangat berat menyiksa fisik dan mentalnya hingga ke ambang batas kewarasan yang paling ekstrem saat ini. Wanita itu terus meratapi kebodohannya yang tergiur oleh harta haram Bima, hingga akhirnya terjerumus ke dalam lubang neraka dunia yang sangat mengerikan. Bima kembali diseret ke dalam mobil tahanan, namun kali ini tujuannya adalah penjara dengan keamanan tingkat maksimum yang dikhususkan untuk penjahat kelas kakap. Tidak ada lagi perlakukan khusus atau sel tahanan sementara yang nyaman, karena dia kini harus berbaur dengan para pembunuh kejam dan perampok sadis. Saat melangkah masuk ke dalam sel barunya, Bima disambut oleh tatapan mengancam dari narapidana senior yang siap menjadikan mantan miliarder itu sebagai budak suruhan. Hukuman yang sebenarnya baru saja dimulai, dan pria arogan itu harus bertahan hidup di neraka yang diciptakannya sendiri melalui keserakahan buta masa lalunya. Araya tiba di apartemen mewahnya, saat malam mulai larut menikmati keheningan yang menenangkan setelah melewati hari peradilan yang sangat melelahkan, namun memuaskan batin. Dia menuangkan secangkir teh hangat, lalu berjalan menuju balkon untuk menikmati pemandangan kota metropolis yang masih benderang dengan cahaya lampu jalanan tanpa henti. Tragedi yang menimpanya selama 5 tahun terakhir telah membentuk mental bajanya, mengubah sosok istri penurut menjadi penguasa mutlak yang tidak terkalahkan oleh badai manapun. Papan catur kehidupan kini sepenuhnya berada di bawah kendalinya, dan Raja Hitam telah berhasil ditumbangkan dengan strategi yang sangat brilian tak terbantahkan. Kejadian dramatis dalam 24 jam terakhir membuktikan bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna, terutama jika meremehkan kekuatan kesabaran seorang wanita cerdas. Bima menghancurkan karirnya sendiri tepat pada detik ketika dia dengan sombongnya membawa Siska ke dalam rumah dan memerintahkan Araya untuk melayani mereka berdua. Arogansi adalah racun paling mematikan yang membutakan mata hati manusia, membuat mereka lupa bahwa langit di atas kepala masih menyimpan badai yang siap menyapu bersih. Pembalasan dendam ini menjadi mahakarya terbaik Araya yang akan selalu dikenang sebagai sejarah paling legendaris di dalam dunia korporasi negara tersebut selamanya. Keesokan paginya media massa kembali dihebohkan dengan berita pelantikan resmi Araya sebagai direktur utama yang baru memimpin dewan direksi yang sepenuhnya dirombak total. Saham perusahaan melonjak drastis mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah, membuktikan bahwa pasar merespons sangat positif terhadap perubahan kepemimpinan radikal yang dilakukan sang ratu. Karyawan yang dulu selalu hidup dalam ketakutan kini bekerja dengan penuh semangat karena mereka tahu perusahaan berada di tangan pemimpin yang adil dan tegas. Masa depan cerah membentang luas di hadapan. Araya menghapus seluruh sisa-sisa kegelapan masa lalu yang pernah mencoreng perjalanan karir gemilangnya tersebut. Di sebuah sel isolasi yang gelap, Bima duduk meringkuk meratapi kehidupannya yang hancur total, merindukan masakan sederhana istrinya yang dulu sering dibuangnya begitu saja. Ingatan tentang kelembutan Araya yang dipalsukan untuk menutupi rencana balas dendam kini menjadi mimpi buruk yang terus menghantui setiap detik pernapasannya di penjara.
Dia berteriak histeris memukul dinding beton tebal hingga tangannya berdarah mencoba melarikan diri dari rasa penyesalan yang membakar seluruh kewarasan otaknya dari dalam. Tidak ada obat untuk kebodohan fatal ini, dan dia harus menelan racun akibat perbuatannya sendiri, hingga napas terakhir meninggalkan tubuhnya kelak. Berita mengenai kebangkitan perusahaan Araya terpampang nyata di koran bekas yang berserakan di lantai gudang tempat Siska bekerja paksa tanpa upah sepeser pun. Wanita malang itu memungut lembaran koran tersebut menangis darah melihat wajah cantik nan berkuasa dari istri sah yang pernah direndahkannya habis-habisan dahulu. Kecantikan palsunya telah pudar digantikan oleh luka memar dan tubuh kurus kering akibat siksaan tiada henti dari bos mafia yang menyekapnya di tempat kotor itu. Karma bekerja dengan sangat presisi memastikan setiap orang mendapatkan balasan setimpal atas keserakahan dan kelicikan yang mereka tanam dengan bangga di masa lalu. 6 bulan telah berlalu sejak badai besar yang menghancurkan kerajaan bisnis kotor milik Bima dan membersihkan seluruh jajaran direksi korup perusahaan. Araya kini berdiri tegak di puncak menara tertinggi ibu kota memimpin perusahaan teknologi raksasa itu menuju era baru yang sangat transparan dan sangat gemilang. Bayang-bayang masa lalu yang kelam telah sepenuhnya sirna digantikan oleh cahaya keberhasilan yang menyilaukan mata setiap lawan bisnis yang mencoba meremehkannya. Tidak ada lagi wanita penurut yang rela mencuci piring demi pria sombong, melainkan seorang ratu kejam yang menguasai seluruh papan catur kehidupan tanpa ampun. Di bawah kepemimpinan inovatif, Araya perusahaan tersebut tidak hanya berhasil memulihkan seluruh kerugian finansial akibat korupsi massal, namun juga melipat gandakan keuntungan bersih secara fantastis. Para investor internasional berlomba-lomba menyuntikkan dana segar karena mereka sangat percaya pada integritas dan kecerdasan strategis sang direktur utama wanita yang baru ini. Setiap keputusan bisnis yang diambilnya selalu tepat sasaran membawa kesejahteraan luar biasa bagi puluhan ribu karyawan yang selama ini bekerja di bawah tekanan ketakutan dan ancaman. Araya membuktikan bahwa keadilan dan kejujuran adalah fondasi paling kuat untuk membangun sebuah mahakarya bisnis yang abadi sepanjang masa kelak. Sementara sang ratu menikmati masa kejayaannya di atas tahta emas, kehidupan Bima semakin membusuk di dalam sel isolasi penjara dengan keamanan super ketat. Mantan pria paling berkuasa itu kini terlihat seperti kerangka hidup yang kehilangan seluruh kewarasan otaknya akibat penyiksaan mental dan fisik yang tiada henti. Rambutnya memutih sepenuhnya dan kulitnya dipenuhi luka bekas pukulan dari para narapidana kejam yang tidak pernah memberikannya sedikit pun ruang untuk bernapas lega. Bima menghabiskan setiap malamnya dengan menangis memanggil nama. Araya meratapi kebodohan terbesarnya, yang telah membuang berlian berharga demi memungut seonggok sampah beracun mematikan. Di sudut gelap ibu kota yang tidak pernah tersentuh oleh gemerlap cahaya peradaban, Siska masih terjebak dalam lingkaran setan perbudakan kelompok kriminal sadis. Bayi yang dulu diandalkannya sebagai tiket emas menuju kekayaan melimpah kini lahir dalam kondisi prematur dan kurang gizi di sebuah klinik kumuh bawah tanah. Wanita malang itu harus bekerja paksa 20 jam sehari demi menebus hutang dan biaya perawatan anaknya yang terus membengkak tanpa ada ujung penyelesaiannya. Kecantikan Siska telah sirna tanpa sisa, berganti menjadi wajah borok penuh keputusasaan yang sangat menyedihkan akibat keserakahannya sendiri di masa lalunya. Nasib keluarga Bima di desa juga tidak kalah mengenaskan setelah seluruh aset kekayaan mereka disita secara paksa oleh pihak pengadilan tinggi penegak hukum. Kedua orang tua sombong itu kini harus tinggal di sebuah gubuk reot dan bekerja sebagai buruh tani kasar demi mendapatkan sesuap nasi setiap hari. Penduduk desa yang dulu selalu mereka hina, karena kemiskinannya kini berbalik mencemooh dan mengucilkan keluarga koruptor tersebut tanpa ada rasa belas kasihan sedikit pun. Kesombongan yang mereka pamerkan selama bertahun-tahun akhirnya berubah menjadi bumerang tajam, yang menyayat habis seluruh martabat dan harga diri keluarga besar tersebut. Kembali ke ruang kerja eksekutif yang sangat mewah, Araya sedang memimpin rapat evaluasi akhir tahun dengan seluruh kepala divisi dari berbagai departemen penting. Berbeda dengan masa kepemimpinan Bima yang selalu dipenuhi ketegangan dan ancaman pemecatan, suasana rapat kali ini terasa sangat hangat, konstruktif dan penuh semangat kekeluargaan. Araya mendengarkan setiap laporan dengan saksama, memberikan apresiasi tulus kepada karyawan yang berprestasi dan membagikan bonus akhir tahun dalam jumlah yang sangat fantastis tahun ini.
Loyalitas karyawan kini terbangun secara alami bukan karena paksaan, melainkan karena rasa hormat mendalam kepada sosok pemimpin yang sangat peduli dan adil. Seusai rapat panjang tersebut, pengacara pribadi Araya datang berkunjung untuk menyerahkan dokumen terakhir terkait penyelesaian sengketa hukum sisa-sisa anak perusahaan yang tertunda. Nyonya Direktur, seluruh proses likuidasi terhadap perusahaan cangkang milik Bima telah selesai 100% dan dana yang terselamatkan sudah dikembalikan ke kas utama kita. Sang pengacara menundukkan kepalanya dengan sangat hormat, mengagumi kecerdasan tanpa batas yang dimiliki oleh kliennya dalam meruntuhkan kerajaan manipulasi sang mantan suami pengkhianat. Araya tersenyum tipis menerima laporan tersebut sambil menyandarkan punggungnya di kursi kulit mahal, menikmati embusan napas kebebasan yang kini benar-benar sempurna. Aku sangat berterima kasih atas kerja kerasmu selama beberapa bulan terakhir ini dalam mengawal seluruh proses peradilan yang sangat menguras tenaga dan emosi kita. Araya menuangkan 2 gelas anggur putih premium lalu menyodorkan 1 gelas kepada pengacara kepercayaannya sebagai bentuk perayaan kecil atas kemenangan mutlak yang mereka raih. Mulai sekarang kita tidak perlu lagi menengok ke belakang karena seluruh hama pengganggu telah dimusnahkan hingga ke akar-akarnya tanpa menyisakan benih kejahatan sedikit pun. Kerajaan bisnis ini kini sepenuhnya bersih dan siap berekspansi ke pasar teknologi global, membawa nama besar negara kita ke kancah internasional. Menjelang sore hari, Araya memutuskan untuk mengunjungi sebuah panti asuhan besar yang baru saja didirikannya menggunakan uang pribadi hasil rampasan aset mantan suaminya. Panti asuhan modern ini dikhususkan untuk menampung anak-anak telantar dan para perempuan korban kekerasan rumah tangga yang kehilangan arah tujuan hidup mereka. Kedatangan Araya disambut dengan pelukan hangat dan senyuman tulus dari ratusan anak-anak yang kini mendapatkan fasilitas pendidikan terbaik, serta tempat tinggal yang sangat layak. Ratu Es yang terlihat sangat kejam saat menghancurkan musuhnya itu kini berubah menjadi sosok malaikat pelindung penan penuh kasih sayang bagi mereka yang membutuhkan. Seorang gadis kecil yatim piatu berlari menghampiri Araya, lalu menyerahkan sekuntum bunga mawar putih segar yang baru saja dipetiknya dari taman depan gedung. Terima kasih Ibu Peri karena telah memberikan kami rumah yang sangat indah dan makanan lezat setiap hari sehingga kami tidak perlu kelaparan di jalanan. Araya berjongkok untuk menyamakan tinggi badannya dengan gadis kecil itu, lalu membelai rambutnya dengan sangat lembut, sambil menahan air mata haru yang mendesak keluar. Kebaikan murni inilah yang menyembuhkan seluruh luka batin Araya, membuktikan bahwa kekayaan sejati bukanlah tumpukan uang, melainkan seberapa besar manfaat kita bagi manusia lain. Kunjungan ke panti asuhan selalu berhasil mengisi ulang energi positif di dalam jiwa Araya, setelah lelah menghadapi kerasnya persaingan di dunia bisnis korporat. Dia menyadari bahwa pengkhianatan Bima pada masa lalu sebenarnya adalah sebuah berkah tersembunyi yang memaksanya keluar dari zona nyaman dan mengambil alih kendali penuh. Jika suaminya tidak membawa wanita simpanan itu ke rumah, mungkin Araya masih terjebak dalam peran istri penurut yang menutupi kecerdasannya demi ego seorang pria bodoh. Takdir memiliki cara yang sangat misterius dan terkadang sangat kejam untuk menempatkan seseorang di posisi yang seharusnya mereka tempati sejak awal mula. Malam hari tiba membawa hawa dingin yang menusuk tulang melanda kompleks penjara tempat Bima sedang menjalani hukuman seumur hidupnya yang sangat menyiksa batin. Pria malang itu menatap keluar melalui celah kecil jeruji besi, melihat gemerlap lampu kota yang dulu pernah berada di bawah telapak kakinya yang sombong. Tiba-tiba, batuk darah parah menyerang tenggorokannya akibat penyakit paru-paru parah yang dideritanya selama berada di dalam sel penjara yang lembab dan sangat kotor. Tidak ada dokter khusus atau perawatan medis mewah yang datang menolongnya, membiarkan pria itu meregang nyawa perlahan-lahan sendirian di dalam kesunyian malam. Di saat yang hampir bersamaan, Siska sedang meratapi nasib buruknya di sebuah gang sempit pinggiran kota yang dipenuhi tumpukan sampah basah dan bau busuk. Anaknya terus menangis kelaparan, sementara tubuh Siska sudah terlalu lemah untuk memproduksi air susu ibu akibat kurang gizi dan stres berat yang menderanya setiap hari. Dia melihat pantulan wajahnya di genangan air keruh, menyadari bahwa kecantikan yang dulu dibanggakannya kini telah hancur total, menyisakan guratan penuaan dini yang sangat mengerikan. Keinginannya untuk menghancurkan rumah tangga orang lain demi kekayaan instan telah mengantarkannya pada penderitaan tiada akhir yang lebih buruk dari kematian.
Keesokan harinya sebuah wawancara eksklusif berskala internasional digelar di kantor pusat perusahaan menampilkan Araya sebagai sosok pemimpin wanita paling berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Jurnalis terkenal dari majalah bisnis terkemuka dunia mengajukan berbagai pertanyaan tajam mengenai strategi radikal Araya dalam menyelamatkan perusahaan dari jurang kebangkrutan yang sangat dalam. Saya hanya memotong bagian tubuh yang sudah membusuk agar infeksi mematikan itu tidak menyebar dan membunuh seluruh organisme perusahaan yang masih sehat ini. Transparansi dan penegakan hukum tanpa pandang bulu adalah kunci utama keberhasilan kami dalam memulihkan kepercayaan publik dan para investor global secara menyeluruh. Jurnalis tersebut mengangguk kagum mencatat setiap kata penuh kebijaksanaan yang keluar dari bibir Araya, yang kini memancarkan pesona kecerdasan luar biasa tajam memikat. Lalu bagaimana Anda menyikapi masa lalu pribadi Anda yang sangat traumatis akibat pengkhianatan mantan suami Anda yang kini mendekam selamanya di dalam jeruji besi? Araya tersenyum tipis, sebuah senyuman elegan yang tidak menyiratkan sedikit pun luka masa lalu karena dia telah berhasil berdamai dengan semua kejadian menyakitkan tersebut sepenuhnya. Masa lalu adalah sekolah terbaik yang mendidik saya menjadi pribadi tangguh seperti sekarang ini dan saya tidak memiliki penyesalan apapun atas takdir tersebut. Wawancara tersebut segera diterbitkan dan menjadi viral di seluruh dunia menginspirasi jutaan wanita yang sedang berjuang melawan ketidakadilan dalam rumah tangga maupun lingkungan pekerjaan. Nama Araya melambung tinggi, bukan hanya sebagai miliarder sukses, melainkan juga sebagai simbol kekuatan dan kemandirian sejati yang tidak bisa dihancurkan oleh keangkuhan pria. Banyak universitas terkemuka mengundangnya sebagai pembicara tamu untuk membagikan ilmu manajemen krisis dan strategi pembalasan dendam elegan yang menghancurkan lawan bisnis melalui jalur hukum resmi. Kehidupannya kini dipenuhi dengan pencapaian luar biasa gemilang yang mustahil diraih jika dia tetap bertahan menjadi pelayan bagi suami yang sangat pengkhianat. Sementara itu, petugas kebersihan penjara menemukan tubuh Bima tergeletak kaku di lantai sel isolasinya pada pagi hari yang sangat dingin dan berkabut tebal. Mantan direktur utama yang dulu sangat dihormati itu meninggal dunia dalam kesepian absolut tanpa ada satupun keluarga atau teman yang peduli padanya sama sekali. Jenazahnya dibungkus menggunakan kain kafan termurah dan dikuburkan di pemakaman massal khusus narapidana, tanpa ada nisan bertuliskan nama, untuk mengenang keberadaannya di dunia fana ini. Karma benar-benar bekerja secara paripurna menghapus jejak keangkuhan pria tersebut hingga menjadi debu yang terlupakan oleh sejarah umat manusia untuk selamanya. Kabar kematian Bima akhirnya sampai ke telinga Araya melalui laporan singkat dari tim pengacaranya, namun berita itu sama sekali tidak menggetarkan hati sang ratu. Dia hanya menganggukkan kepala perlahan menerima informasi tersebut sebagai penutup akhir dari buku masa lalunya yang dipenuhi dengan pengkhianatan dan air mata darah. Tidak ada perayaan atau kesedihan yang berlebihan, karena di dalam hati Araya sosok Bima sebenarnya sudah mati sejak malam pertama pria itu membawa pulang simpanannya. Dia memerintahkan asistennya untuk membuang berkas laporan kematian itu ke mesin penghancur kertas menghapus sisa-sisa keberadaan Bima dari kehidupannya secara permanen. Hari demi hari berganti membawa kerajaan bisnis Araya menuju puncak kesuksesan yang belum pernah dicapai oleh perusahaan teknologi manapun di seluruh wilayah benua. Inovasi produk kecerdasan buatan dan solusi energi terbarukan yang diluncurkannya berhasil mendominasi pasar global, mencetak rekor pendapatan tertinggi sepanjang sejarah bursa saham negara. Para pesaing bisnis yang dulu sering meremehkannya kini harus tunduk mengakui kehebatan strategi miliknya yang selalu selangkah lebih maju dalam membaca arah pergerakan ekonomi dunia. Araya membuktikan bahwa kesuksesan sejati tidak diraih dengan cara menjatuhkan orang lain melalui kelicikan, melainkan dengan kerja keras dan integritas tinggi. Di ujung hari yang sangat sibuk, Araya berdiri sendirian di balkon apartemen mewahnya menatap indahnya matahari terbenam yang mewarnai langit dengan rona jingga keemasan. Angin sore berembus lembut membelai rambut panjangnya, membawa pergi seluruh beban masa lalu yang pernah menghancurkan hatinya berkeping-keping dalam diam bertahun-tahun silam. Dia mengangkat segelas teh hangat, menyesapnya perlahan sambil meresapi setiap detik kebebasan mutlak yang diraihnya melalui pertarungan epik menghancurkan keangkuhan pengkhianat paling menjijikkan di dunia. Dendam telah terbalas lunas,
Keadilan telah ditegakkan teguh, dan kini saatnya bagi sang ratu untuk menikmati kedamaian abadi di istana yang dibangunnya sendiri. Kenangan tentang malam panjang saat dia dipaksa mencuci piring dan membersihkan kamar tamu untuk simpanan suaminya kini terasa seperti adegan film fiksi murahan. Araya menyadari bahwa peristiwa memalukan tersebut adalah titik balik paling krusial yang membangunkan singa betina buas yang selama ini tertidur lelap di dalam dadanya. Penderitaan yang menimpanya bukanlah sebuah kutukan, melainkan ujian pembentukan karakter yang menempanya menjadi sebuah pedang tajam yang mampu membelah segala kemunafikan dan kesombongan duniawi. Dia bersyukur atas setiap rasa sakit itu, karena tanpanya dia tidak akan pernah mengetahui seberapa besar kekuatan sejati yang bersemayam di dalam dirinya. Menjelang malam pergantian tahun, ibu kota dihiasi oleh ribuan kembang api yang meledak indah di langit gelap menciptakan pertunjukan cahaya yang sangat spektakuler. Araya menghadiri pesta amal malam tahun baru yang diselenggarakan oleh perusahaannya mengumpulkan donasi triliunan rupiah untuk membantu pembangunan sekolah di daerah terpencil Nusantara. Dia berdiri di atas panggung utama, mengenakan gaun malam berwarna merah marun, yang memancarkan pesona keanggunan dan kekuatan absolut menyapa seluruh tamu undangan kehormatan. Tepuk tangan riuh bergemuruh menyambut pidato inspiratifnya menutup tahun penuh kemenangan ini dengan sebuah janji untuk terus membawa perubahan positif bagi dunia luas. Cerita tentang keruntuhan seorang direktur utama arogan dalam waktu 24 jam kini menjadi legenda abadi yang diceritakan dari generasi ke generasi berikutnya. Kisah ini mengajarkan satu pesan moral yang sangat kuat, bahwa kesombongan dan kelicikan pada akhirnya akan hancur lebur di hadapan kebenaran serta kesabaran tanpa batas. Araya memandang lurus ke depan menyongsong masa depan yang terbentang cerah tanpa batas, menyadari bahwa takdirnya adalah menjadi penguasa mutlak yang tidak pernah terkalahkan oleh siapapun. Angin malam menyapu wajahnya menegaskan kembali statusnya sebagai ratu abadi penakluk badai yang berdiri paling tegak di puncak kejayaan dunia.